Konglomerat itu menghabiskan kekayaan untuk menyembuhkan bayinya, tetapi yang menemukan kebenarannya adalah seorang pengasuh. Hari itu, ketika konglomerat Hartono kehilangan $2 juta karena menertawakan seorang pengasuh biasa, ia memahami dengan cara terburuk bahwa uang tidak dapat membeli martabat, apalagi nyawa. Lampu merah dan biru dari mobil polisi menyinari fasad istana megahnya, mewarnai dinding marmer yang sangat ia puja dengan nuansa urgensi dan tragedi. Tidak ada musik klasik malam itu, tidak ada makan malam, salam gala, tidak ada tawa palsu dari kalangan atas. Yang terdengar hanyalah suara gemerincing borgol yang mengunci pergelangan tangan halus dan harum seorang wanita yang pernah ia janjikan akan dinikahinya. Hartono berdiri di teras dengan pandangan kosong, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya berjam-jam yang lalu. Setelan Italianya, yang harganya lebih mahal dari pendapatan rata-rata keluarga dalam setahun, kusut dan dasi sutranya menggantung longgar di lehernya. Tapi semua itu tidak penting baginya. Matanya terpaku pada satu pemandangan. Wanita yang telah ia hina, permalukan, dan perlakukan seolah-olah ia lebih rendah dari debu di sepatunya, kini berdiri beberapa meter darinya. Dia, Melati, pengasuh dengan seragam birunya dan tangan yang kasar karena kerja keras, menggendong satu-satunya hal yang benar-benar bernilai dalam hidup Hartono, putranya Raffi. Anak yang selama berbulan-bulan tidak mengeluarkan suara sedikit pun, dan tampaknya layu seperti bunga tanpa air, kini memeluk leher pengasuh itu dengan kekuatan penuh, menyembunyikan wajah kecilnya di bahu wanita itu, mencari perlindungan. Ia tidak mencari ayahnya, ia mencari pembantu itu. Pemandangan itu menghantam dada Hartono lebih keras daripada kebangkrutan finansial manapun. "Ini salah Hartono, katakan pada mereka ini salah," teriak Sandra. Sementara dua petugas mendorongnya ke arah mobil polisi. Wajahnya, yang biasanya merupakan topeng kesempurnaan dan riasan tanpa celah, kini rusak oleh kemarahan dan ketakutan. "Wanita desa kotor itu telah membohongimu. Dia merencanakan semuanya. Sayang, lihat aku. Ini aku, calon istrimu." Hartono tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara Sandra tidak menimbulkan kekaguman, melainkan mual. Ia teringat setiap cek yang ditandatangani, setiap dokter mahal, setiap perjalanan ke klinik di Singapura, dan bagaimana ia dengan kejam menertawakan Melati ketika wanita itu dengan malu-malu mencoba memperingatkannya. "Kau tidak tahu apa-apa," katanya padanya. "Berapa nilai pendapatmu?" "Tidak ada." Sekarang, saat mobil polisi menjauh membawa sang penjahat sejati, Hartono merasakan beban arogansinya sendiri menghimpitnya. Ia berjalan perlahan ke arah Melati. Wanita itu tidak mundur, tetapi mengencangkan tubuhnya, secara naluriah melindungi anak itu. Gerakan itu lebih menyakitinya daripada 1000 hinaan. Wanita itu takut padanya, bukan pada polisi, bukan pada situasi, tetapi pada dirinya, sang ayah. "Maafkan aku," gumam Hartono, dan suaranya pecah terdengar menyedihkan dan kecil di tengah luasnya malam. "Ya Tuhan, Melati, bagaimana aku bisa begitu buta? Aku hampir membunuhnya dengan uangku. Aku hampir membunuhnya karena tidak mendengarkanmu." Melati menatapnya. Di mata gelapnya tidak ada kemenangan atau kepuasan balas dendam yang akan dimiliki orang lain setelah membuktikan bahwa ia benar. Hanya ada kesedihan mendalam dan belas kasih yang tidak pantas ia dapatkan. Ia mengelus punggung Raffi kecil, dan untuk pertama kalinya mengangkat dagunya untuk menatap mata majikannya, bukan sebagai seorang karyawan, tetapi sebagai seorang wanita yang baru saja menyelamatkan seluruh dunia. "Uang bisa membeli keheningan, Pak Hartono," kata wanita itu dengan suara lembut tapi tegas. Suara itu adalah satu-satunya lagu pengantar tidur bagi anak itu. Bisa membeli obat-obatan, dokter, dan pengacara, tetapi kesetiaan dan naluri untuk melindungi yang tidak bersalah, itu tak ternilai harganya. Dan Bapak hampir membayarnya dengan nyawa putra Bapak. Angin bertiup kencang, menutup babak malam yang mengerikan itu. Namun, untuk memahami bagaimana seorang pria yang begitu kuat akhirnya berlutut di hadapan pembantu rumah tangganya, dan bagaimana seorang wanita anggun akhirnya diborgol, kita harus kembali ke awal, ke saat tepat, ketika kesombongan Hartono menandatangani hukuman penderitaannya sendiri 3 bulan sebelumnya, ketika semuanya sempurna, dan neraka menyamar sebagai kemewahan. Kamar Raffi kecil lebih besar dari seluruh rumah tempat Melati dibesarkan. Tampaknya diambil dari majalah desain interior Prancis, cetakan emas di langit-langit, tirai beludru tebal yang menghalangi cahaya matahari, dan tempat tidur dengan spray katun Mesir yang harganya ribuan dolar. Namun, terlepas dari semua kemewahan itu,
Kamar itu terasa dingin, steril, seperti ruang tunggu rumah sakit mewah, bukan tempat berlindung bagi anak berusia 3 tahun. Tidak ada mainan yang berserakan di lantai atau gambar yang tertempel di dinding. Semuanya tertata rapi, sebuah kerapian yang meneriakkan kesepian. Melati berlutut di atas karpet Persia, dengan hati-hati membersihkan noda debu yang tidak terlihat. Seragam birunya disetrika dengan sempurna, dan tangan bersarung kuning cerah bergerak dengan efisien. Namun perhatiannya bukan pada kebersihan, mata gelapnya, penuh kekhawatiran, tidak lepas dari anak yang duduk di tempat tidur. Raffi, seorang anak kecil dengan rambut ikal pirang dan mata besar yang sedih, duduk tak bergerak. Ia tidak bermain, tidak bergoyang. Ia hanya menatap kosong dengan napas dangkal. Di sampingnya, di atas meja samping tempat tidur, ada botol-botol obat dengan label dalam bahasa asing, monitor canggih, dan stetoskop mainan yang tampaknya menjadi satu-satunya benda berwarna di mausoleum kesedihan itu. Pintu terbuka dengan keras dan Hartono masuk. Udara seolah berubah seketika, terisi listrik statis dan ketegangan. Konglomerat itu masuk sambil berbicara di telepon. Suaranya beresonansi dengan otoritas dan frustrasi. "Saya tidak peduli berapa harganya, dokter," teriak Hartono, mondar-mandir tanpa sedikit pun melirik putranya. "Saya sudah mentransfer $50.000 minggu lalu untuk analisis di Jerman itu, dan Anda bilang tidak ada hasil. Anak saya tidak bicara, tidak makan, ia semakin kurus, dan kalian, kumpulan orang-orang tidak kompeten dengan gelar, tidak memberi saya jawaban." Melati mengecil di sudutnya mencoba menjadi tidak terlihat. Ia tahu bahwa ketika majikannya dalam kondisi seperti itu, gerakan sekecil apapun bisa memicu kemarahannya. Hartono membanting telepon dengan keras, hampir memecahkan layarnya, dan menyisir rambutnya yang tertata rapi. Ia melonggarkan dasinya sambil mendengus, mendekat ke tempat tidur, dan menatap Raffi. Ekspresinya melunak sesaat, menunjukkan rasa sakit sejati dari seorang ayah yang putus asa, tetapi dengan cepat digantikan oleh kepahitan. "Lihatlah dirimu, jagoan," bisiknya, tetapi tidak menyentuhnya. Ia takut memecahkannya. "Ada apa denganmu? Aku telah membawa neurolog terbaik dari Eropa. Aku telah membayar kekayaan. Mengapa kau tidak membaik?" Raffi, mendengar suara ayahnya, tidak senang. Ia sedikit meringkuk, mengalihkan pandangannya ke Melati, mencari matanya seolah-olah wanita itu adalah penyelamat. Melati merasakan gumpalan di tenggorokannya. Ia baru bekerja 2 minggu di istana itu, tetapi ia memiliki karunia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Observasi. Ia telah membesarkan 5 adik laki-laki. Ia tahu membedakan antara anak sakit dan anak ketakutan. Dan apa yang ia lihat pada Raffi bukanlah virus atau kegagalan genetik, melainkan ketakutan murni dan nyata. "Pak," kata Melati dengan suara yang hampir tak terdengar. Hartono berbalik tiba-tiba, seolah baru menyadari ada orang lain di ruangan itu. Ia menatapnya dengan jijik, memindainya dari atas ke bawah. Seragam pembantu, sarung tangan karet, postur tunduk. "Apa?" hardiknya. "Tidak lihat aku sedang sibuk berpikir? Jika kau sudah selesai membersihkan, pergilah. Aku ingin sendirian dengan putraku." Melati menggenggam lap di tangannya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi gambaran anak yang gemetar memberinya keberanian. "Pak, maafkan kelancangan saya." Mulainya melangkah maju, meskipun kakinya gemetar. "Tapi saya telah memperhatikan sesuatu. Ketika dokter datang, anak itu menjadi lebih buruk, dan ketika ia sendirian dengan saya, kadang-kadang ia mencoba membuat suara. Saya tidak yakin tenggorokannya sakit. Saya rasa ia takut akan sesuatu di sini di rumah." Hartono tertawa kering, tanpa humor, tawa kejam yang memantul di dinding-dinding berlapis emas. "Takut?" Ulangnya berjalan ke arahnya hingga menyerbu ruang pribadinya, memaksanya menundukkan kepala. "Takut apa? Hidup di istana. Mainan yang harganya lebih mahal dari rumahmu? Takut pada ayahnya?" "Tidak, Pak, bukan pada Bapak," Melati buru-buru berkata. "Tetapi gejalanya kadang-kadang tampaknya bereaksi terhadap stres. Mungkin jika mereka berhenti memberinya begitu banyak obat-obatan keras, dan kita mencoba dengan bermain, dengan mendengarkannya." Wajah Hartono memerah. Baginya, itu adalah puncak kemarahan. Ia telah berbulan-bulan tidak tidur, menghabiskan jutaan, berkonsultasi dengan pemenang Nobel kedokteran. Dan datanglah seorang gadis yang hampir tidak bisa berbicara bahasa lokal untuk mengatakan kepadanya bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan bermain. "Dengar baik-baik, Nona," kata Hartono. Dan suaranya turun menjadi nada yang sangat lembut dan berbahaya, jauh lebih menakutkan daripada teriakannya.
Aku membayar $50.000 sebulan kepada tim medis dari Singapura. Aku membayar $10.000 untuk keamanan rumah ini. Aku telah menghabiskan kekayaan untuk perawatan eksperimental. Dan kau? Siapa kau? Melati menelan ludah. Saya pengasuh, Pak. Tepat. Kau adalah pengasuh yang membersihkan muntahan, yang mengganti popok, yang mengepel lantai. Hartono mengeluarkan dompetnya dari saku dalam jasnya. Itu terbuat dari kulit halus, tebal. Ia mengeluarkan selembar uang $100 dan menjatuhkannya ke lantai, tepat di kaki Melati. Pendapatmu kurang berharga daripada uang yang aku habiskan untuk tip valet parkir. Apa kau punya gelar medis? Apa kau kuliah di universitas? Tidak. Jadi jangan berani-berani menyiratkan bahwa putraku sakit karena ketakutan. Ia sakit karena memiliki kondisi yang otakmu yang terbatas tidak bisa pahami. Saya hanya ingin membantu, bisiknya dengan mata penuh air mata yang tertahan. Jika kau ingin membantu, bersihkan itu. Ia menunjuk uang di lantai. Dan tutup mulutmu. Aku membayarmu untuk menggunakan tanganmu bukan otakmu. Dan aku peringatkan satu hal, Melati. Lain kali kau mempertanyakan dokterku atau keputusanku, kau akan dipecat tanpa surat rekomendasi dan tanpa sepeser pun. Hartono berbalik dengan marah dan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan melontarkan kalimat terakhir. Sebuah taruhan yang didorong oleh kesombongannya. Lebih dari itu, aku permudah untukmu. Jika kau dengan kebijaksanaanmu yang berasal dari desa, berhasil membuatnya mengucapkan satu kata saja yang bukan erangan kesakitan, aku akan memberimu $100.000. Aku akan memberimu uang senilai salah satu mobilku. Tapi karena itu tidak mungkin karena ia benar-benar sakit, batasi dirimu untuk membersihkan. Pintu dibanting keras, menggema di ruangan itu. Raffi melompat di tempat tidur dan terisak tanpa suara. Melati tetap diam sesaat menatap uang $100 di karpet. Ia merasakan penghinaan membakar pipinya. Ia bisa saja mengambil uang itu, menundukkan kepala, dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi kemudian ia menatap Raffi. Anak itu telah mengambil stetoskop mainan dan meletakkannya di dadanya, menirunya ketika mereka bermain diam-diam. Perlahan, Melati berjongkok. Ia tidak mengambil uang itu, ia membiarkannya di sana sebagai saksi bisu kebodohan konglomerat itu. Ia mendekat ke tempat tidur dan duduk di tepinya. Raffi merangkak ke arahnya dan meletakkan kepala kecilnya di pangkuannya. "Jangan khawatir, nak," bisik Melati dalam bahasa Jawa, bahasa ibunya, sambil mengelus rambutnya. "Bapakmu punya banyak uang, tapi ia buta. Ia percaya bisa menyembuhkanmu dengan cek. Tapi aku akan mencari tahu apa yang membuatmu begitu takut, meskipun itu berarti aku kehilangan pekerjaanku." Yang tidak Melati ketahui saat itu adalah bahwa diagnosisnya akan segera dikonfirmasi dengan cara terburuk. Pintu utama istana terbuka di lantai bawah, dan suara tumit yang tajam bergema di lobi marmer. "Hartono, sayangku, aku sudah tiba." Sebuah suara manis, merdu dan palsu sempurna naik ke tangga. Raffi menegang dalam pelukan Melati. Napasnya terengah-engah, pupil matanya membesar. Anak itu mulai gemetar hebat, seolah ada monster yang masuk ke dalam rumah. Melati merasakan ketakutan anak itu berpindah ke tubuhnya sendiri. Itu bukan penyakit. Hartono salah. Bahaya itu tidak ada di sel-sel anak. Bahaya itu baru saja masuk melalui pintu utama, mengenakan sutra dan berbau parfum Prancis. Dan ancaman itu jauh lebih mematikan daripada virus apapun. Pintu terbuka sepenuhnya, dan Sandra masuk seolah ia adalah pemilik udara yang dihirup semua orang. Ia mengenakan gaun sutra berwarna krem yang menonjolkan figur ramping dan elegannya, sepatu hak tinggi yang berdetak dengan otoritas di lantai kayu yang dipoles, dan di tangannya ia membawa beberapa tas dari butik mewah. Rambut pirangnya jatuh dalam ombak sempurna di bahunya, dan senyumnya tampak menerangi ruangan yang suram, meskipun mata birunya memiliki kilau dingin. Penghitung yang hanya bisa diperhatikan oleh pengamat yang sangat jeli. "Hartono, sayangku," serunya, menjatuhkan tas-tas itu ke kursi beludru, tanpa peduli jika ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Ia melintasi ruangan dengan tangan terbuka dan memeluk konglomerat itu dalam pelukan yang wangi mawar dan ambisi. "Aku dengar ada teriakan dari lobi. Ada apa? Dokter-dokter itu lagi-lagi memberimu kabar buruk?" Hartono, yang sesaat lalu tampak seperti gunung berapi yang meletus, terlihat mengempis saat bersentuhan dengannya. Bahunya rileks dan ia membenamkan wajahnya di leher Sandra, menghirup dalam-dalam, seolah wanita itu adalah satu-satunya sumber oksigennya di tengah sesak napas yang disebabkan oleh penyakit putranya. "Ini neraka, Sandra," gumamnya dengan suara tercekat. "Spesialis lain, ribuan dolar lagi terbuang.
Raffi tidak membaik, tidak bicara, tidak bereaksi. Aku merasa tidak berguna. Kadang aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah mendapatkan putraku kembali. Sandra menjauh cukup jauh untuk memegang wajah Hartono di antara tangan-tangan yang dimanikurinya. Ia menatapnya dengan kelembutan yang dilatih, ekspresi kesabaran suci yang telah ia sempurnakan di depan cermin selama berbulan-bulan. "Oh, Maxku yang malang," bisiknya mengelus pipinya dengan ibu jari. "Kau terlalu menuntut dirimu sendiri. Kau ayah yang luar biasa, yang terbaik yang bisa dimiliki anak ini. Tapi kau harus mengerti bahwa Raffi itu spesial. Kondisinya sangat sensitif. Bukan salahmu jika dokter tidak menemukan obatnya. Mungkin memang takdirnya untuk menjadi seperti ini." Malaikat kecil yang pendiam. Hartono mengangguk, dibutakan oleh validasi. Ia sangat membutuhkan untuk mendengar bahwa itu bukan salahnya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu," katanya. "Kau satu-satunya yang membawa kedamaian ke rumah ini. Untuk itulah aku di sini, sayangku. Untuk menjadi ibu yang tidak ia miliki dan istri yang pantas kau dapatkan," jawabnya lembut. Kemudian Sandra menoleh, dan matanya tertuju pada Raffi, yang masih di tempat tidur dengan tubuh kaku dan mata terbelalak, terpaku padanya. Senyum Sandra semakin lebar, tetapi tidak sampai ke matanya. Ia berjalan ke tempat tidur perlahan seperti predator yang tidak terburu-buru karena tahu mangsanya tidak punya jalan keluar. "Dan inilah pejuang kecilku," katanya dengan suara melengking, hampir kekanak-kanakan yang membuat Melati yang berdiri di sudut merasa merinding. "Lihat apa yang kubawakan untukmu, Raffi. Mama Sandra belanja dan memikirkanmu." Sandra mengeluarkan boneka beruang besar dari salah satu tas belanjaan, merek desainer dengan kancing mutiara sebagai mata. Ia mendorongnya ke dada anak itu. "Kau suka?" tanyanya membungkuk padanya. Raffi tidak bergerak untuk memeluk mainan itu. Sebaliknya, ia mundur, menempelkan punggungnya ke sandaran kepala tempat tidur. Tangan kecilnya gemetar terlihat jelas, dan napasnya menjadi tidak teratur, desisan tajam keluar dari dadanya. Ia menatap ayahnya memohon dengan pandangan mata, agar ia dikeluarkan dari sana. Tetapi Hartono terlalu sibuk, mengagumi kemurahan hati tunangannya. "Dia pemalu," Hartono beralasan, tersenyum sedih. "Kadang aku berpikir ia bahkan tidak mengerti apa yang kita berikan padanya." "Omong kosong, sayang," kata Sandra duduk di tepi tempat tidur dan mengusap rambut anak itu. Raffi memejamkan mata erat-erat saat merasakan sentuhan itu, seolah ia mengharapkan pukulan. "Ia tahu kita mencintainya, kan sayang? Lihat bagaimana ia tetap tenang bersamaku. Dokter-dokter itu membuatnya gelisah, tapi denganku ia merasa damai. Aku adalah tempat berlindungnya." Melati. Dari posisinya ia melihat apa yang tidak ingin dilihat konglomerat itu. Itu bukan kedamaian, itu kelumpuhan. Anak itu dalam keadaan syok. Buku-buku jarinya putih karena terlalu erat mencengkeram spray. Melati melangkah maju tanpa sadar, tidak bisa menahan diri. "Pak," Melati menyela dengan suara lembut. Saya rasa anak itu butuh ruang." Ia berkeringat dingin. Sandra menoleh perlahan ke arah Melati. Ekspresi sucinya tidak berubah, tetapi matanya melancarkan belati es. "Oh, yang baru," kata Sandra, dengan nada merendahkan yang disamarkan sebagai kesopanan. "Kau pasti gadis yang dipekerjakan untuk membersihkan kekacauan, Melati kan?" "Ya Nona, saya pengasuh." "Nah, Melati," lanjut Sandra, berdiri dan merapikan gaunnya. "Saya rasa Pak Hartono dan saya lebih tahu apa yang dibutuhkan putra kami daripada seorang karyawan yang baru 2 minggu di sini. Apa tidak ada spray yang harus kau cuci?" Hartono menatap Melati dengan tajam. "Sudah kubilang sebelumnya," geramnya. "Jangan ikut campur. Sandra punya bakat dengan anak-anak. Lihat Raffi, ia bahkan tidak menangis. Belajarlah darinya jika kau ingin mempertahankan pekerjaanmu." Melati menundukkan kepala menggigit lidah agar tidak meneriakkan kebenaran. Ia tidak menangis karena ketakutan, tetapi ia tahu bahwa tidak akan ada gunanya jika ia dipecat saat itu. Ia harus tetap tinggal. Ia harus membuka mata yang Hartono tolak untuk melihatnya. "Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Nona Sandra," gumam Melati. Sandra tersenyum puas dan kembali fokus pada Hartono, melingkarkan lengannya di lehernya. "Sayang, kau ada rapat dengan investor Jepang dalam 1 jam. Kau tidak boleh terlambat. Ini kontrak tahunan. Pergilah ganti baju. Aku akan tetap di sini menjaga Raffi. Aku akan membacakan cerita dan membuatnya tidur. Kau perlu fokus pada bisnis untuk mempertahankan kerajaan ini." Hartono menghela napas lega karena bisa lolos dari suasana penyakit yang menyesakkan. "Kau benar, kau malaikat Sandra. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa begitu sabar.
Cinta bisa melakukan segalanya. Jawabnya memberinya ciuman lembut di bibir. Pergilah dengan tenang, aku akan mengurus semuanya di sini. Hartono keluar dari kamar, merasa sebagai pria paling beruntung di dunia karena telah menemukan wanita yang begitu cantik dan keibuan. Ia tidak menoleh ke belakang, ia tidak melihat tatapan panik mutlak yang Raffi lemparkan ke punggungnya. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, meninggalkan anak itu dan pengasuhnya di tangan sang santa. Begitu suara langkah Hartono menghilang di lorong, suasana di ruangan itu berubah drastis. Rasanya seperti suhu turun 10 derajat dalam sedetik. Senyum manis Sandra langsung menghilang, digantikan oleh cemberut jijik dan kebosanan. Ia membersihkan mulutnya dengan punggung tangan, seolah ciuman Hartono telah meninggalkan rasa yang tidak enak dan menghela napas kesal. Ia berbalik ke arah Melati, yang masih berdiri di sudut dengan waspada. Masih di sini, hardik Sandra. Suaranya kini keras, metalik, tanpa jejak kelembutan sebelumnya. Apa kau tidak mendengar tunanganku? Pergi. Bapak mengatakan pekerjaan saya adalah menjaga anak. Melati mencoba membela diri, meskipun tangannya gemetar di dalam sarung tangan karet. Sandra tertawa kering dan berjalan ke arahnya, menyerbu ruang pribadinya dengan agresivitas yang membuatnya mundur hingga menabrak dinding. Dengarkan baik-baik pembantu, bisik Sandra, dan napasnya berbau mint dan kejahatan. Di rumah ini saya adalah nyonya. Hartono menandatangani cek, tetapi saya yang memutuskan siapa yang menerimanya. Jika saya bilang kau pergi, kau pergi. Pergi ke dapur dan buatkan saya teh Melati dan pastikan airnya tepat 90 derajat atau saya akan menyiramkannya padamu, sekarang. Melati menatap Raffi. Anak itu meringkuk di tempat tidur, menutupi telinganya dengan tangan. Ia tahu meninggalkannya sendirian berbahaya, tetapi tidak mematuhi sekarang berarti ia akan diusir dari rumah selamanya. Dan kemudian, tidak ada yang bisa melindunginya. Dengan hati yang hancur, ia mengangguk dan keluar dari kamar, meninggalkan pintu sedikit terbuka, hanya selebar milimeter, dengan harapan bisa mendengar. Begitu Melati keluar, Sandra berbalik ke arah tempat tidur. Ia berjalan perlahan menikmati momen itu. Ia melepas sepatu hak tingginya, bukan karena kenyamanan, melainkan agar tidak membuat suara. Ia mendekat ke Raffi dan dengan gerakan cepat dan kasar merenggut boneka beruang yang baru saja ia berikan kepadanya. Lepaskan, desisnya. Boneka ini harganya $500. Aku tidak akan membiarkan anak ingusan menjijikkan sepertimu merusaknya dengan cairanmu. Ia melempar boneka itu ke sudut ruangan dan duduk di tempat tidur, tepat di tempat Hartono tadi. Tetapi kali ini tidak ada belayan. Sandra mencengkeram dagu anak itu dengan kuat, menancapkan kuku-kuku yang dimanikurinya dengan sempurna ke kulit lembut pipinya, memaksanya menatap matanya. Lihat aku saat aku bicara padamu, pengganggu, katanya dengan suara rendah, bisikan beracun. Kau lihat bagaimana ayahmu pergi. Ia pergi dengan senang hati. Kau tahu kenapa? Karena ia tidak tahan denganmu. Kau menjijikkan baginya. Seorang anak sakit, bisu, tidak berguna. Kau adalah noda dalam kehidupannya yang sempurna. Raffi merengek mencoba menjauhkan wajahnya, tetapi wanita itu mencengkeram lebih erat, meninggalkan bekas merah di kulitnya yang pucat. Diam! Jika kau menangis, kau akan lebih menderita, ancamnya, mendekatkan wajahnya ke wajah anak itu. Kau pikir wanita desa itu akan menyelamatkanmu? Dia bukan siapa-siapa. Ayahmu percaya padaku, semua orang percaya padaku. Aku cantik, aku kaya, dan aku sempurna. Kau hanya penghalang antara aku dan rekening bank ayahmu. Sandra melepaskan wajah anak itu, dengan dorongan yang membuat kepala kecilnya memantul ke bantal. Ia berdiri dan mulai berjalan di sekitar ruangan, menyentuh benda-benda medis dengan jijik. Kau tahu berapa banyak uang yang ayahmu habiskan untukmu? Lanjut monolog kejamnya. Jutaan, jutaan yang seharusnya untuk perhiasanku, perjalananku, rumah-rumahku. Tapi tidak. Semuanya untuk Raffi yang malang. Tapi itu akan segera berakhir. Kau dengar. Anak itu gemetar, mengulurkan tangan ke meja samping tempat tidur untuk meraih stetoskop mainannya. Satu-satunya hiburannya, benda yang ia gunakan untuk bermain dengan Melati. Sandra melihatnya. Matanya bersinar dengan niat jahat. Apa ini? Tanyanya merebut mainan itu. Kau bermain, dokter? Ia tertawa, tawa dingin dan tajam. Sungguh konyol. Kau tidak akan pernah menjadi apa-apa, Raffi. Bukan dokter, bukan pengacara, bukan apa-apa. Karena anak-anak sakit tidak tumbuh besar. Sandra melempar stetoskop ke lantai dan menginjaknya dengan kuat, memecahkan plastik biru itu. Suara retakan itu seperti tembakan di kesunyian ruangan. Raffi membuka mulutnya dalam jeritan kesakitan yang membisu.
Air mata mengalir di pipinya, tetapi tidak mengeluarkan suara apapun. Ketakutan telah membungkamnya, jauh sebelum penyakit fisik apapun. "Itu dia," kata Sandra, tersenyum puas melihat mainan yang rusak. "Pelajari tempatmu. Selama kau tetap diam dan terus terlihat sakit, mungkin aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Tetapi jika kau mencoba berbicara, jika kau mencoba mengatakan sesuatu kepada ayahmu atau kepada pembantu yang usil itu, aku bersumpah, aku akan memberimu obat yang akan membuatmu tidur selamanya. Mengerti?" Ia membungkuk sekali lagi padanya, mengelus rambutnya dengan kelembutan palsu yang lebih menakutkan daripada pukulannya. "Bersikap baiklah, sayangku. Mama Sandra mengawasimu." Saat itu pintu sedikit terbuka, Melati masuk dengan nampan teh, pucat seperti hantu. Ia telah mendengar retakan mainan dan nada suara yang mengancam, meskipun bukan kata-kata persisnya. Matanya langsung tertuju pada pipi merah anak itu, yang ditandai oleh kuku Sandra. Sandra berbalik dengan cepat. Wajahnya kembali normal dalam sepersekian detik, meskipun kejahatan masih bersinar di pupil matanya. "Oh teh," katanya dengan suara merdu seolah tidak terjadi apa-apa. "Taruh saja di sana, Melati, dan bawa mainan rusak itu." Raffi yang malang mengamuk dan menjatuhkannya ke lantai. "Anak yang sulit kan?" Melati meletakkan nampan di atas meja. Tangannya gemetar karena kemarahan yang tertahan. Ia melihat stetoskop yang hancur, lalu bekas di wajah anak itu, dan akhirnya pada wanita yang rapi di depannya. "Ya, Nona," kata Melati dengan suara penuh makna ganda yang Sandra dalam kesombongannya abaikan. "Kecelakaan memang terjadi, tetapi kadang-kadang barang yang rusak bisa diperbaiki dan kebenaran akan selalu terungkap." "Apa yang kau katakan?" tanya Sandra menyipitkan mata. "Saya bilang saya akan membersihkan ini sekarang, Nona." Melati berjongkok untuk mengambil pecahan mainan itu. Saat melakukannya, ia dengan lembut menyentuh tangan Raffi. Anak itu meremas jari kelingkingnya dengan putus asa. Itu adalah pesan diam, teriakan minta tolong yang tidak membutuhkan kata-kata. "Keluarkan aku dari sini." Dan pada saat itu, berlutut di lantai, mengumpulkan pecahan plastik sementara sang penjahat meminum teh dari cangkir porselen, Melati bersumpah dalam diam. Tidak peduli jutaan Hartono atau ancaman Sandra, ia akan menghancurkan wanita itu. Ia akan mengungkap monster yang bersembunyi di balik wajah malaikat itu, meskipun itu adalah hal terakhir yang ia lakukan dalam hidupnya. Perang telah dimulai. Rutinitas di Istana Hartono adalah jam Swiss yang penuh kemewahan dan keputusasaan. Seiring berjalannya hari, rumah itu dipenuhi bunga segar yang Sandra perintahkan untuk dibawa setiap pagi. Anggrek putih, lili macan, mawar bertangkai panjang. Aroma bunga begitu kuat sehingga kadang-kadang menyesakkan, menutupi bau antiseptik dan obat-obatan yang terus-menerus melayang di sekitar kamar Raffi. Bagi Hartono, bau itu adalah tanda keanggunan dan perhatian. Bagi Melati, itu mulai menjadi bau bahaya. Saat itu adalah waktu mandi, satu-satunya waktu dalam sehari ketika Raffi tampaknya sedikit mengendurkan bahunya. Air hangat, busa lembut, dan keheningan kamar mandi, jauh dari para spesialis dan kehadiran listrik Sandra, memungkinkannya bernapas. Melati, dengan lengan seragamnya disingsingkan hingga siku, mengusapkan spons alami ke punggung anak itu dengan gerakan melingkar dan lambat. Menyanyikan melodi yang sangat rendah, hampir tidak terdengar, dari desa asalnya. Raffi bermain-main dengan bebek karet, menenggelamkannya dan membiarkannya mengapung. Untuk sesaat ia tampak seperti anak normal, tetapi kemudian Melati mengangkat lengan kirinya untuk menyabuninya dan berhenti tiba-tiba. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Di sana, di bagian dalam lengan, tepat di mana kulit lebih tipis dan pucat, ada bekas. Itu bukan goresan, karena bermain atau benturan tidak sengaja pada furnitur. Itu adalah memar dan memiliki bentuk tertentu, sangat akrab bagi siapapun yang pernah melihat kekerasan dari dekat. Itu adalah 4 oval kecil di satu sisi, dan satu yang lebih besar di sisi berlawanan. Jejak tangan. Tangan orang dewasa yang mencengkeram dengan kekuatan berlebihan. Melati menjatuhkan spons yang jatuh ke air dengan percikan lembut dan mendekatkan wajahnya untuk memeriksa bekas itu. Memar itu memiliki warna keunguan kekuningan, yang menunjukkan bahwa itu berusia beberapa hari. Itu persis cocok dengan sore hari, ketika Hartono pergi untuk makan malam bisnis, dan Sandra tinggal di rumah membacakan cerita untuk anak itu. "Raffi," bisik Melati ngeri. Ia menyentuh bekas itu dengan ujung jari dan anak itu meringis kesakitan, menarik lengannya dengan cepat dan menempelkannya ke dadanya, dengan mata terbelalak karena ketakutan. Tidak. Seste, aku tidak akan menyakitimu,"
Ia meyakinkannya dengan cepat, kembali ke nada keibuannya. "Sayangku, siapa yang melakukan ini padamu?" Anak itu tidak menjawab, hanya menatap ke arah pintu kamar mandi sambil gemetar. Melati merasakan gelombang mual, bukan hanya lengan. Saat ia membalikkan tubuhnya dengan hati-hati untuk mengeringkannya, ia melihat bekas serupa lainnya di paha, seolah seseorang telah mencubitnya dengan kejam di tempat-tempat yang akan tertutup pakaian. Itu adalah tanda yang diperhitungkan, kekejaman yang tak terlihat. Bertekad, Melati membungkus anak itu dengan handuk lembut dan membawanya ke kamarnya. Ia memakaikannya baju dengan hati-hati, memastikan bahwa lengan panjang menutupi bukti untuk saat ini, tetapi pikirannya bekerja 1000 per jam. Ia harus memberitahukannya kepada Hartono. Ia harus menunjukkan bekas-bekas itu kepadanya. Tidak ada ayah, sebuta apapun ia, yang bisa mengabaikan bukti fisik penganiayaan. Malam itu, kesempatan muncul dengan cara yang paling tegang. Hartono makan malam di ruang makan besar, duduk di kepala meja mahoni yang cukup panjang untuk 20 orang. Sandra berada di sebelah kanannya, bersinar dengan perhiasan berlian yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. Raffi duduk di kursi tingginya yang khusus, menatap piring buburnya tanpa menyentuhnya. Melati berdiri di samping lemari, siap untuk menyajikan atau membersihkan. Ia memperhatikan Sandra. Wanita itu makan dengan keanggunan yang terlatih, memotong daging menjadi potongan-potongan kecil, tersenyum kepada Hartono setiap kali ia mengangkat pandangan. "Dokter Swiss menelepon hari ini," kata Hartono, memecah keheningan. Ia mengatakan hasil tes darah baru tidak meyakinkan. Mereka tidak mengerti mengapa tingkat stresnya begitu tinggi. Mereka mengatakan seolah-olah anak itu hidup di zona perang. Sandra menghela napas secara teatrikal, meletakkan alat makan di atas meja. "Kasihan, itu pikirannya, Max. Kepala kecilnya rusak. Mungkin kita harus mempertimbangkan apa yang disarankan Dr. Hoffman, memasukkannya ke klinik khusus jauh dari sini, di mana mereka bisa mengontrolnya 24 jam. Itu akan menjadi yang terbaik untuknya dan untuk kita, agar kita bisa memulai kehidupan pernikahan kita tanpa beban sebanyak ini." Melati mengepalkan tinjunya. Beban. Begitulah ia menyebut putra tunangannya. Saat itu, Sandra berdiri dari kursi, dengan segelas anggur di tangan dan mendekat ke Raffi. "Mari, sayangku, kau harus makan," katanya membungkuk pada anak itu. Saat itulah terjadi. Parfum Sandra, campuran berat dan maski dari merek Paris eksklusif, menyerbu ruang pribadi anak itu. Reaksi Raffi sangat visceral, segera, dan menakutkan. Saat merasakan aroma dan kedekatan wanita itu, mata Raffi memutih. Ia mulai muntah kering. Tubuh kecilnya kejang di kursi, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, ia muntah hebat di atas taplak meja yang bersih dan di atas gaun sutra Sandra. "Ah!" teriak Sandra melompat mundur dengan ekspresi jijik murni, menjatuhkan gelas anggurnya yang pecah berkeping-keping di lantai. "Ii, lihat apa yang ia lakukan." Hartono melompat khawatir. "Raffi, nak." Melati berlari ke anak yang menangis histeris, membersihkan mulutnya dengan serbet. Tetapi saat melakukannya, ia melihat kesempatan. Ia secara tidak sengaja menyingsingkan lengan piyama anak itu saat membersihkannya, memperlihatkan memar berbentuk jari di lengannya, tepat di bawah cahaya langsung lampu. "Pak," teriak Melati dengan urgensi. "Lihat lengan anak itu." Hartono bingung di tengah kekacauan muntahan, anggur yang tumpah, dan teriakan Sandra melihat ke arah yang ditunjuk Melati. Ia melihat noda gelap di kulit pucat itu. "Apa itu?" tanyanya mengerutkan kening, mendekat. Untuk sesaat waktu berhenti, kebenaran terungkap di sana, tetapi Sandra lebih cepat, jauh lebih cepat dan jauh lebih cerdik. Pulih dari keterkejutannya dalam sepersekian detik, ia menerkam anak itu, menutupi lengan dengan tangannya sendiri, dan mulai menangis palsu. "Ya Tuhan, malaikatku yang malang." Sandra terisak memeluk anak yang berusaha melarikan diri darinya dengan putus asa. "Hartono, lihat apa yang ia lakukan pada dirinya sendiri." "Sudah kubilang." Dokter memperingatkannya. Ia melukai dirinya sendiri. "Apa?" Hartono berhenti tertegun. "Ya," lanjut Sandra menatap Hartono dengan mata penuh air mata buaya. "Malam lainnya aku melihatnya membenturkan dirinya ke jeruji ranjang saat tidur. Ia sangat sakit sehingga ia menyakiti dirinya sendiri. Itu sebabnya ia perlu pergi ke klinik. Sekarang lihat bagaimana ia membuat gaunku, tapi tidak apa-apa. Aku hanya peduli padanya." Melati merasakan darahnya mendidih. "Bohong." Hardik Melati, melupakan tempatnya. "Itu bekas jari. Lihat bentuknya, Pak. Itu jari tangan orang dewasa." Seseorang mencengkeramnya dengan kuat.
Ruangan menjadi sunyi. Hartono menatap Melati, lalu Sandra, dan akhirnya bekas-bekas yang kini Sandra elus dengan lembut, menyembunyikan bentuk aslinya. Sandra mengangkat pandangannya ke arah Melati, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi penghinaan mendalam dan menyakitkan. "Hartono," kata Sandra dengan suara gemetar, "apa Bapak akan membiarkan karyawan ini menyiratkan bahwa saya akan menyakiti anak ini yang saya cintai, seolah-olah itu anak saya sendiri. Ia baru saja muntah di atas saya dan saya memeluknya, saya menghiburnya." Hartono menatap tunangannya, ternoda dan menangis, lalu pada pengasuh yang menantangnya. Rasa bersalahnya sebagai ayah yang tidak hadir, dan kebutuhannya untuk mempercayai fantasi keluarga sempurna memenangkan pertarungan. "Melati," kata Hartono dengan suara dingin, "cukup sudah." "Tapi Pak, bekas-bekasnya." "Sudah kubilang cukup," teriaknya memukul meja. "Anakku punya masalah neurologis serius. Dokter bilang ia bisa mengalami kejang." "Sandra benar. Ia pasti membenturkan diri. Beraninya kau mengubah krisis medis menjadi tuduhan?" "Pak, tolong, buka mata Bapak. Bersihkan dirimu. Sandra, sayang. Pergilah ganti baju," perintah Hartono, mengabaikan Melati. "Dan kau bersihkan kekacauan ini, dan bersyukurlah aku tidak memecatmu sekarang juga karena tidak sopan. Jika kau mengganggu tunanganku lagi dengan fantasi paranoiamu, aku bersumpah aku akan membuatmu membayar atas pencemaran nama baik." Sandra berdiri mempertahankan perannya sebagai korban yang menderita. Tetapi saat ia melewati Melati untuk keluar dari ruang makan, ia memanfaatkan bahwa Hartono sedang memperhatikan anak itu untuk sedikit membungkuk ke arah pengasuh. Tidak ada orang lain yang melihatnya, tidak ada orang lain yang mendengarnya. Sandra tersenyum, senyum cepat, tajam seperti pisau bedah, dan mengedipkan mata. Itu adalah isyarat kecil, tetapi penuh dengan kekuatan mutlak. Itu mengkonfirmasi segalanya. "Ya, itu aku, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa." Melati tetap di sana dengan lap di tangan dan hati yang hancur. Melihat konglomerat itu menghibur anak itu menjanjikan bahwa Mama Sandra akan segera kembali. Kecurigaan pertama telah berubah menjadi kepastian yang menakutkan. Raffi tidak sakit. Ia disiksa dan ayahnya adalah kaki tangan yang sempurna tanpa disadari. Malam tiba di istana seperti selimut tebal. Badai yang telah terbentuk sepanjang sore akhirnya meletus, menghantam jendela dengan hujan dan angin, menutupi suara apapun di dalam rumah besar itu. Hartono telah mundur ke ruang kerjanya di sayap barat, tenggelam dalam panggilan internasional untuk mencoba menyelamatkan merger bisnis yang goyah, meninggalkan sisa rumah dalam kesunyian yang suram. Melati tidak bisa tidur. Gambaran bekas di lengan Raffi dan kedipan sadis Sandra membakar pikirannya. Ia tahu waktu semakin menipis. Jika Sandra berhasil meyakinkan Hartono untuk mengirim anak itu ke klinik, Raffi akan hilang selamanya, terisolasi dan di tangan dokter-dokter yang dibayar, atau lebih buruk lagi, ia akan mengalami kecelakaan fatal jauh dari rumah. Ia harus menemukan bukti, sesuatu yang lebih dari sekadar memar, yang bisa dijelaskan sebagai cedera diri. Ia perlu menemukan racunnya. Melati keluar dari kamar kecil pelayanannya dengan berjinjit. Rumah itu gelap, hanya diterangi oleh kilat sesekali. Ia menuju dapur utama, tetapi bukan untuk mencari air. Ia telah memperhatikan bahwa Sandra selalu secara pribadi menyiapkan susu khusus dengan vitamin untuk Raffi sebelum tidur, dan selalu membuang wadahnya ke pembuang sampah atau ke tempat sampah daur ulang di garasi, tidak pernah di dapur tempat staf bisa melihatnya. Melati melintasi koridor layanan dan mencapai pintu yang terhubung ke garasi dalam. Jantungnya berdebar kencang di telinganya. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Garasi itu dingin dan berbau bensin dan lilin mobil mahal. Di sana ada tempat sampah. Ia mendekat ke salah satunya dan mengangkat tutupnya. Ia mulai mengaduk dengan hati-hati, memindahkan kertas dan botol air mineral kosong, dan kemudian ia menemukannya. Di bagian bawah, terbungkus serbet kertas yang bernoda lipstik. Ada botol kaca kecil berwarna kuning kecoklatan. Tidak ada label farmasi, tidak ada nama dokter, hanya label putih yang ditulis tangan dengan spidol merah, dosis 5 tetes max. Melati membuka tutupnya dan mencium isinya. Bau kimia, manis, dan memuakkan menyeruak hidungnya. Itu bukan obat, itu sesuatu yang jauh lebih kuat. Mungkin obat penenang dewasa, atau sesuatu yang beracun yang diencerkan. Mencari sesuatu yang menarik, tikus? Suara itu terdengar di belakangnya, tenang dan geli. Melati terkejut, hampir menjatuhkan botol itu, dan berbalik. Sandra ada di sana, bersandar di kusen pintu yang terhubung dengan rumah.
Ia mengenakan jubah sutra hitam yang tampak melayang di sekitar tubuhnya dan segelas anggur merah di tangan. Ia tidak tampak terkejut. Ia tampak menunggu saat ini. Nona Sandra. Melati menyembunyikan tangan dengan botol di belakang punggungnya. Sandra tertawa pelan dan berjalan ke arahnya. Suara sandal beludrunya di atas semen garasi yang dipoles hanyalah bisikan. Jangan repot-repot menyembunyikannya, sayang. Aku tahu apa yang kau temukan. Akulah yang meninggalkannya di sana. Kau pikir aku ceroboh? Tidak. Aku hanya ingin melihat berapa lama kau butuh waktu untuk mencampuri urusan orang lain. Melati mundur hingga menabrak bumper salah satu mobil sport Hartono. Ini bukan obat, kata Melati, memutuskan bahwa tidak ada gunanya lagi berpura-pura tidak tahu. Ini yang membunuhnya. Ini meracuninya sedikit demi sedikit agar ia terlihat sakit. Sandra menyesap anggur sambil menikmatinya. Membunuh adalah kata yang sangat kuat. Katakanlah aku mengelolanya. Seorang anak sakit membuat Hartono sibuk, khawatir, dan yang terpenting, rentan. Seorang pria yang rentan sangat murah hati kepada wanita yang menghiburnya. Kau monster, bisik Melati, gemetar karena marah. Ia hanya bayi. Ia pengganggu, koreksi Sandra dengan dingin. Pengingat konstan akan ibunya yang sudah meninggal dan penghalang antara aku dan seluruh warisan. Selama ia hidup, setengah dari kekayaan itu ada di perwalian. Jika ia menyerah pada penyakitnya yang menyedihkan, semuanya akan beralih ke Hartono. Dan ketika kita menikah bulan depan, semuanya akan menjadi milikku. Pengakuan itu begitu lugas, begitu terang-terangan, sehingga Melati membeku. Sandra tidak takut. Ia merasa tidak tersentuh. Saya akan memberitahu Bapak, saya akan menunjukkan ini. Melati mengangkat botol itu. Silakan, kata Sandra mengangkat bahu. Pergi, bangunkan dia. Katakan kau menemukan botol di tempat sampah. Aku akan mengatakan itu adalah tetes tidurku atau vitamin rambutku. Siapa yang akan ia percaya? Tunangannya dari kalangan atas yang berpendidikan Eropa atau pengasuh imigran yang hampir tidak punya dokumen? Sandra meletakkan gelas anggur di atas kap mobil dan memasukkan tangannya ke saku jubahnya. Ia mengeluarkan amplop tebal berwarna manila. Ia melemparkannya ke kaki Melati. Suara saat jatuh sangat berat. Itu penuh dengan uang kertas. Di sana ada $10.000, Melati, lebih dari yang akan kau hasilkan dalam 2 tahun membersihkan pantat dan mengepel lantai. Melati menatap amplop itu dan kemudian ke Sandra. Anda ingin membeli keheningan saya? Saya ingin membeli kecerdasanmu, jawab Sandra, mendekat hingga berhadapan dengannya. Kau cerdas. Kau cepat menyadari. Aku suka itu. Tapi menjadi cerdas juga berarti tahu kapan kau kalah. Kau punya 2 pilihan malam ini. Sandra mengangkat 2 jari. Kuku panjangnya berkilau di bawah cahaya remang-remang garasi. Pilihan 1. Kau ambil uangnya, kau pergi besok pagi dengan alasan keluarga dan kau hidup tenang. Kau beli pakaian, kau kirim uang ke keluargamu di desa. Kau lupakan tempat ini. Sandra menurunkan 1 jari. Pilihan 2. Kau mencoba bermain pahlawan. Kau pergi bercerita kepada Hartono. Dalam hal itu, aku tidak hanya akan memecatmu. Aku akan menelepon kontakku di imigrasi. Aku akan mengatakan bahwa aku menangkapmu mencuri perhiasan. Sandra menyentuh kalung berliannya. Aku akan mengatakan bahwa aku melihatmu menganiaya anak itu. Aku akan memenjarakanmu, Melati. Dan di penjara, wanita sepertimu tidak akan baik-baik saja. Dan setelah itu kau akan dideportasi. Kau tidak akan pernah bekerja lagi. Keluargamu akan kelaparan. Dan anak itu, anak itu akan mati bagaimanapun juga. Ancaman itu melayang di udara, tebal dan beracun. Sandra tidak bermain-main. Ia memiliki kekuatan, uang, dan kejahatan yang diperlukan untuk memenuhi setiap kata-katanya. Melati menatap botol di tangannya dan uang di lantai. Naluri bertahan hidupnya berteriak agar ia mengambil uang itu dan melarikan diri. Mengapa berkorban untuk anak yang bukan miliknya? Untuk ayah yang memperlakukannya seperti sampah. Sandra tersenyum melihat keraguan di mata pengasuh itu. Jadilah gadis baik, Melati. Dunia ini milik yang kuat, bukan yang baik. Hartono adalah seorang idiot dengan uang. Aku hanya mendistribusikan kembali kekayaan. Kau tidak akan melakukan hal yang sama di tempatku. Melati berjongkok perlahan. Jari-jarinya menyentuh amplop, tekstur kertas, ketebalan uang kertas. Itu adalah jalan keluar yang mudah, itu adalah keamanan. Tetapi kemudian ia teringat bagaimana Raffi meremas jari kelingkingnya. Ia teringat tatapan ketakutan mutlaknya. Jika ia pergi, tidak ada yang akan mendengar tangisannya yang diam.
Ia akan mati sendirian dalam kegelapan, percaya bahwa tidak ada yang pernah mencintainya. Melati berdiri tegak. Ia tidak mengambil uang itu, tetapi ia juga tidak berani melemparkannya ke wajah Sandra. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung sekarang akan menjadi akhirnya. Ia harus lebih cerdas. Ia harus memainkan permainan sang penjahat. $00 sedikit untuk sebuah nyawa, Nona, kata Melati dengan suara sedingin yang bisa ia pura-purakan. Senyum Sandra semakin lebar. Ia menafsirkan jawaban itu sebagai negosiasi, bukan penolakan moral. Wah, ternyata kau serakah. Aku suka. Sandra mengeluarkan segepok uang kertas yang lebih kecil dan melemparkannya di atas yang pertama, 15.000, dan itu tawaran terakhirku. Ambillah, diamlah, dan pastikan anak itu tidak mengganggu sampai pernikahan. Setelah bulan madu, masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Melati menatap uang itu. Ia mengangguk perlahan, menundukkan kepala sebagai tanda kepatuhan palsu. Baik, Nona. Anda menang. Sandra tertawa menang. Aku selalu menang, sayang, selalu. Sekarang kembali ke kamarmu. Dan jika aku melihat satu tatapan aneh saja, besok tawaran itu dibatalkan dan aku akan menelepon polisi. Sandra berbalik, mengambil gelas anggurnya dan keluar dari garasi sambil bersenandung lagu kemenangan, meninggalkan Melati sendirian dengan uang kotor di kakinya dan botol racun di tangannya. Melati menunggu langkah kaki menjauh. Kemudian ia berjongkok dan mengambil uang itu, bukan untuk membelanjakannya. Ia akan membutuhkannya. Ia membutuhkan sumber daya untuk apa yang akan ia lakukan. Ia menyimpan botol itu di braknya, menempel di kulitnya. Anda pikir Anda menang, bisik Melati ke dalam kegelapan dengan air mata kemarahan di matanya, tetapi Anda baru saja membiayai kehancuran Anda sendiri. Malam itu ia tidak tidur. Di bawah tempat tidurnya, ia mengeluarkan sebuah perekam suara lama yang ia gunakan untuk mengirim pesan kepada ibunya. Ia mencoba baterainya, berfungsi. Perang terbuka adalah bunuh diri, tetapi perang mata-mata baru saja dimulai. Dan Sandra baru saja melakukan kesalahan pertamanya, meremehkan seseorang yang tidak punya apa-apa untuk kalah, kecuali martabatnya. Keesokan paginya, suasana di istana telah berubah secara halus. Bagi Sandra, udara terasa lebih ringan. Ia percaya telah membeli kesetiaan pembantu itu dan menyingkirkan satu-satunya hambatan nyata antara dirinya dan kekayaan Hartono. Bagi Melati, bagaimanapun, udara terasa tebal, dipenuhi urgensi yang sunyi. Uang suap itu tidak ada di sakunya, ia tersembunyi di dasar koper lamanya, utuh, siap digunakan sebagai bukti saat waktunya tiba. Tetapi ia tahu bahwa uang tidak cukup. Ia membutuhkan bukti kejahatan, bukan hanya pemerasan. Memanfaatkan bahwa Sandra telah pergi ke spa untuk bersantai dari stres menjadi ibu pengganti. Dan Hartono terkunci dalam konferensi video dengan investor dari Tokyo. Melati masuk ke kamar Raffi, menutup pintu dengan lembut dan menguncinya. Itu adalah risiko yang sangat besar, tetapi perlu. Raffi duduk di karpet dengan pandangan kosong ke jendela. Melihat Melati, mata kecilnya sedikit berbinar, meskipun tubuhnya masih tegang, menunggu rasa sakit yang biasa. Hari ini kita akan bermain, sayangku, bisik Melati. Mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang telah ia selamatkan dari sampah, dan menempelkannya dengan selotip semalam, stetoskop mainan biru yang telah dihancurkan Sandra. Raffi menatap mainan itu, yang diperbaiki dan kemudian ke Melati. Sebuah senyum kecil, rapuh seperti kaca, muncul di bibirnya. Kau adalah dokter. Ya, kata Melati, menempatkan potongan plastik di telinga anak itu, dan meletakkan bel stetoskop di dadanya sendiri, tepat di atas jantungnya. Dengar, bum 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 bum, jantungku mengatakan padamu bahwa aku mencintaimu. Anak itu mendengarkan dengan terpesona. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan tidak ada ketakutan di matanya, hanya rasa ingin tahu. Sekarang kau, kata Melati, membimbing tangan anak itu ke dadanya sendiri. Raffi membiarkannya, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Ia menarik stetoskop, dan dengan keseriusan yang seharusnya tidak dimiliki anak berusia 3 tahun, ia membawanya ke tenggorokannya. Ia meringis kesakitan membuka mulutnya seolah tidak bisa bernapas, dan kemudian menunjuk meja samping tempat tidur, tempat biasanya vitamin yang disiapkan Sandra berada. Melati merasakan merinding. Anak itu berkomunikasi. Apa sakit di sini saat minum obat? Tanyanya lembut. Raffi mengangguk dengan semangat. Kemudian ia melakukan sesuatu yang membuat darah Melati membeku. Ia mengambil boneka yang ada di dekatnya. Ia berpura-pura memberinya minum dari cangkir imajiner,
dan kemudian melempar boneka itu ke lantai, memukulnya dengan tinju tertutup berulang kali, meniru gerakan kemarahan Sandra. Setelah itu, ia meletakkan jari di bibirnya membuat isyarat "st" dan melihat ke arah pintu dengan ketakutan. Dia membuatmu diam, Melati membenarkan merasakan air mata menusuk matanya. Ia mengeluarkan ponselnya, model lama dengan layar retak, dan mulai mengambil foto-foto diam-diam dari segalanya. Bekas kuku, yang kini lebih terlihat di bawah cahaya siang hari, mainan yang diperbaiki, dan tata letak ruangan yang tampak seperti sel mewah. Tetapi ia membutuhkan lebih. Ia membutuhkan suara monster itu. Ia teringat perekam tua yang ia miliki. Itu besar dan kasar, sulit disembunyikan di pakaiannya. Ia melihat sekeliling ruangan. Itu harus menjadi tempat di mana Sandra merasa aman, di mana ia akan melepaskan topengnya. Di bawah tempat tidur terlalu jelas. Sandra akan memeriksa di sana mencari debu. Matanya tertuju pada sistem ventilasi, kisi-kisi dekoratif dekat lantai di balik tirai beludru tebal. Itu sempurna. Dari sana suara sedikit diperkuat. Dengan bantuan pisau mentega yang telah ia bawa di celemeknya, Melati melepaskan sekrup kisi-kisi, menempatkan perekam yang dihidupkan dalam mode aktivasi suara, dan menutup semuanya kembali. Tidak ada yang akan melihatnya di sana, Raffi. Ia berjanji kepada anak itu. Kotak kecil itu akan mendengar semua yang dikatakan penyihir itu. Tepat pada saat itu, pegangan pintu berputar. Pintu terkunci. Melati. Suara Hartono terdengar dari sisi lain. Tidak sabar. Mengapa pintunya terkunci? Melati merasakan panik naik ke tenggorokannya, menyembunyikan ponsel, merapikan celemeknya, dan berlari untuk membuka. Hartono masuk dengan kerutan di dahinya. "Maaf, Pak," kata Melati cepat menundukkan kepala. Saya sedang mengganti baju anak itu dan tidak ingin ia kedinginan karena angin dari lorong." Hartono menatap ruangan. Ia melihat Raffi di lantai dengan stetoskop yang diperbaiki di lehernya. Konglomerat itu berhenti tiba-tiba. Pemandangan itu menghantamnya. Putranya, yang bersamanya hampir tidak bergerak, sedang bermain. Dia yang memperbaiki itu, tanya Hartono menunjuk mainan dengan selotip. "Kami mencoba, Pak." Ia suka mendengarkan detak jantung. Hartono melangkah ke arah putranya. Campuran aneh antara cemburu dan harapan melintas di wajahnya. Mengapa dengan pembantu ia dan dengannya tidak? Mengapa koneksi yang tidak bisa ia beli itu? "Raffi," panggil Hartono mengulurkan tangan. Anak itu menegang lagi. Ia melihat di belakang Hartono, menunggu untuk melihat Sandra. Melihat ayahnya sendirian, ia sedikit mengendurkan bahunya, tetapi tidak mendekat. "Pak," Melati berani berkata, memanfaatkan momen kerentanan. Mungkin jika bapak duduk di lantai, setinggi dirinya. Ia merasa kecil ketika orang dewasa berdiri. Hartono menatapnya dengan terkejut. Tidak ada yang memberinya perintah di rumahnya sendiri, tetapi logikanya sangat jelas. Dengan desahan pria yang menggerakkan jutaan dolar di bursa saham, berlutut dengan jas 3 potongnya di atas karpet. Raffi menatapnya dengan mata terbelalak. "Halo jagoan," bisik Hartono, merasa konyol dan emosional sekaligus. Bisakah aku mendengarkan detak jantungmu?" Raffi ragu, menatap Melati. Ia mengangguk sedikit, memberinya izin dan keamanan. Perlahan, anak itu mendekat dan meletakkan ujung stetoskop di tangan ayahnya. Itu adalah kontak listrik. Hartono merasakan tangan kecil putranya yang hangat. Untuk sesaat, kebohongan Sandra goyah. "Bukan seperti sayuran," pikir Hartono. "Ia ada di sini. Ia mengenali saya." Tetapi keajaiban itu terputus dengan suara tumit di lorong. "Hartono," suara Sandra bergema sebelum ia masuk. "Kau tidak akan percaya apa yang terjadi padaku di spa. Mereka tidak kompeten." Saat masuk dan melihat pemandangan itu, ayah di lantai, pengasuh tersenyum, anak tenang, wajah Sandra berubah menjadi topeng kemarahan murni yang hampir tidak bisa ia sembunyikan. "Tapi apa yang kalian lakukan di lantai?" tanyanya dengan tawa gugup dan tajam. "Itu penuh kuman. Bangunlah, Max. Ya Tuhan, kau akan merusak setelan Armanimu." Hartono berdiri melompat, seolah ia tertangkap melakukan sesuatu yang salah, memutuskan ikatan magis dengan anak itu. "Kami hanya bermain," katanya sambil mengibaskan lututnya. "Bermain?" Sandra menatap Melati dengan kebencian. Dokter bilang ia tidak boleh terlalu distimulasi. Lihat wajahnya, ia pucat. "Melati, bawa ia ke kamar mandi sekarang juga, Max." "Sayang, aku perlu kau menandatangani cek untuk catering pernikahan." Itu mendesak. Investigasi Melati telah membuahkan hasil pertamanya, bukti bahwa Raffi bisa menjadi normal, tetapi juga telah mengkonfirmasi bahwa Sandra akan melakukan apa saja untuk mencegah kenormalan itu.
Dan sekarang dengan perekam tersembunyi di ventilasi, hanya masalah waktu bagi wajah jahat yang sebenarnya untuk terekam selamanya. 2 hari berlalu, ketegangan di rumah tidak tertahankan. Melati mempertahankan perannya sebagai pembantu yang patuh dengan sempurna, menerima penghinaan Sandra dengan kepala tertunduk, yang membuat sang penjahat semakin percaya diri. Sandra percaya bahwa uangnya telah membeli keheningan abadi, mulai menjadi ceroboh. Ia berhenti mengunci pintu ketika berbicara di telepon. Ia berhenti merendahkan suaranya. Itu adalah malam badai yang mirip dengan malam ketika Melati menemukan racun. Hartono telah pergi untuk makan malam gala amal. Sandra telah beralasan sakit kepala parah untuk tinggal di rumah. Pastikan anak ingusan itu tidak berteriak. Perintahnya kepada Melati sebelum mengunci diri di suite utamanya yang terhubung ke kamar anak itu melalui lorong pendek. Melati menunggu 10 menit. Lalu melepas sepatunya dan berjalan dengan kaos kaki ke pintu suite Sandra. Pintu tidak tertutup sepenuhnya. Garis cahaya keemasan menembus ke lorong gelap, dari dalam terdengar suara. Sandra tidak terdengar sakit, ia terdengar gembira. "Sudah kubilang, bodoh. Berhentilah khawatir," kata Sandra. Terdengar suara es di gelas, ia sedang minum. "Orang tua itu bodoh. Ia baru saja memberiku kalung safir hanya karena aku tinggal di rumah sakit. Ia menelan apapun yang kukatakan." Melati menahan napas dan mengeluarkan ponselnya mengaktifkan perekam suara. Meskipun ia tahu bahwa perekam utama di ventilasi kamar anak yang berbagi saluran dengan suite mungkin akan menangkap audio lebih baik, tetapi ia perlu memastikan anak itu ada jeda. Sandra mendengarkan orang di ujung telepon. "Anak itu sudah masa lalu. Dengar baik-baik, karena aku tidak akan mengulanginya. Rencananya dipercepat." Jantung Melati berhenti. "Ya, dipercepat," lanjut Sandra mondar-mandir di ruangan itu. Bayangannya diproyeksikan di lorong, memanjang dan mengerikan. Hartono ingin membawanya ke klinik di Swiss bulan depan. Jika mereka membawanya, dokter di sana akan menemukan racun di darahnya. Aku tidak bisa membiarkan itu. Mereka harus menemukannya tertidur pulas sebelum perjalanan. Melati menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan isak tangis ketakutan. "Besok adalah makan malam gladi resik pernikahan," kata Sandra tertawa lembut. "Semua orang akan terganggu, rumah akan penuh orang, pelayan, musisi. Ini akan menjadi kekacauan yang sempurna. Aku akan memberinya dosis terakhir dalam susu malamnya. Dosis ganda. Jantung kecilnya yang cacat hanya akan berhenti berdetak. Itu akan menjadi tragedi. Tentu, kematian mendadak. Aku akan menangis. Aku akan pingsan di pemakaman. Aku akan menjadi janda yang berduka sebelum menjadi istri, dan kemudian pewaris tunggal." Kekejaman kata-kata itu begitu fisik seperti tamparan. Bukan hanya keserakahan. Itu adalah penghinaan mutlak terhadap kehidupan manusia. Racun itu tidak meninggalkan jejak jika digunakan dosis yang tepat. Sandra menjelaskan dengan nada profesor yang tidak sabar. "Ini adalah senyawa yang meniru gagal jantung. Forensik lokal adalah teman keluarga. Ia tidak akan melakukan otopsi lengkap jika ayah hancur dan meminta privasi. Aku sudah memikirkan semuanya. Dan pembantu itu." Sandra berhenti dan tertawa. "Pembantu itu sudah kubeli. Aku memberinya beberapa ribu dan ia diam seperti anjing betina. Besok, setelah anak itu mati, aku akan memecatnya dan mengatakan itu adalah kelalaiannya karena tidak mengawasinya. Aku akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku mendapatkan kekayaan dan menyingkirkan saksi." Melati merasa kakinya lemas. Ia bersandar di dinding dingin. Mereka akan membunuh Raffi besok malam dan mereka akan menyalahkannya. Sandra terus berbicara, merinci bagaimana ia akan menghabiskan jutaan, bagaimana ia akan merenovasi rumah untuk menghapus jejak anak itu, dan mendiang istri pertama, Hartono. "Ini akan menjadi kerajaanku, sayang. Dan kau dan aku, ya, kita lihat saja apakah aku akan membiarkanmu masuk," canda Sandra dengan kekasihnya di telepon. Tiba-tiba, suara guntur keras mengguncang rumah. Melati sedikit terlonjak tanpa sadar, dan sikunya mengenai vas dekoratif di meja lorong. Vas itu bergoyang. Melati menerjang untuk menangkapnya sebelum jatuh, berhasil hanya dalam milimeter. Tetapi suara lututnya membentur lantai kayu terdengar. Apa itu? Suara Sandra langsung berubah. Nada ejekannya menghilang. "Aku harus menutup telepon," bisik Sandra. Melati berdiri, panik mengalir dalam nadinya seperti es. Ia tidak punya waktu untuk lari ke kamarnya tanpa terlihat. Ia menempel ke dinding gelap tepat di belakang patung perunggu besar, berdoa agar bayangan menyembunyikannya. Pintu suite terbuka dengan keras.
Sandra keluar dengan telepon masih di tangan dan mata memindai lorong seperti radar. Siapa di sana? Desisnya. Lorong itu sunyi, kecuali suara hujan yang menghantam jendela. Sandra melangkah beberapa langkah ke tempat Melati berada. Ia berjarak 2 meter, 1 meter. Melati bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Jika ia menemukannya sekarang dengan telepon di tangan merekam, Melati tahu ia tidak akan selamat sampai matahari terbit. Sandra mampu mendorongnya menuruni tangga dan mengatakan itu adalah kecelakaan. Pasti angin. Rumah tua ini membuat suara-suara bodoh, gumam Sandra pada dirinya sendiri, meskipun ia tidak tampak yakin. Ia tetap di sana sesaat lagi, menatap tajam ke patung di belakang mana Melati hampir tidak bernapas. Akhirnya Sandra berbalik dan kembali masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan bunyi kering. Melati menghela napas gemetar tak terkendali. Ia punya rekaman, ia punya pengakuan, tetapi ia juga punya hukuman mati dengan tanggal dan waktu. Besok malam ia menyelinap ke kamarnya mengetahui bahwa tidak ada jalan kembali. Ia tidak bisa menunggu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia tidak bisa menunggu untuk meyakinkan Hartono dengan kata-kata lembut. Besok, selama makan malam gladi resik, di tengah pesta dan kemewahan, ia harus meledakkan bom itu. Ia harus mengungkap kebenaran di depan semua orang atau melihat anak itu mati di pelukannya. Ia duduk di ranjangnya, mengeluarkan perekam ventilasi yang telah ia ambil sebelumnya dan meletakkannya di samping ponselnya. Besok akan berakhir, Sandra, bisik Melati, dengan tekad dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah kau yang jatuh atau kita semua yang jatuh. Badai di luar semakin mengganas, tetapi badai di dalam istana akan segera menghancurkan segalanya di jalannya. Rencana kejam itu sedang berlangsung dan hanya seorang pengasuh dengan seragam murah dan hati singa yang berdiri di antara pembunuh dan korbannya. Istana Hartono telah berubah menjadi panggung dongeng untuk makan malam gladi resik. Lilin kristal tergantung dari cabang-cabang pohon di taman. Musisi kamar menyetem instrumen mereka di teras, dan pelayan bersarung tangan putih beredar dengan nampan perak berisi hidangan pembuka gourmet. Udara berbau mawar segar, sampahnya mahal, dan uang. Banyak uang. Tetapi bagi Melati, yang mengamati semuanya dari jendela dapur dengan jantung berdebar di tenggorokannya, skenario itu bukanlah pesta, melainkan latar belakang untuk sebuah eksekusi. Ia memiliki perekam tua di saku celemeknya yang dalam, berat seperti batu, dan ponselnya dengan foto-foto memar tersembunyi di pakaian dalamnya, menempel di kulitnya. Ia tahu ia hanya punya satu kesempatan. Hartono akan turun tangga kapan saja untuk menerima tamu pertama. Sandra akan sibuk merias diri, menyempurnakan topengnya. Itu adalah saatnya. Melati merapikan seragamnya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan tangannya yang gemetar, dan keluar ke lobi utama. Suara sepatu karetnya di atas marmer yang dipoles terasa memekakkan telinga dalam kesunyian sebelum pesta. Di sana ia berdiri. Hartono mengatur kancing manset emasnya di depan cermin di lobi. Ia tampak mengesankan, tetapi matanya mencerminkan kelelahan kronis yang bahkan setelan terbaik pun tidak bisa menyembunyikannya. Pak Hartono, panggil Melati dengan suara tercekat oleh adrenalin. Konglomerat itu berbalik terkejut melihatnya di sana, di luar area kerjanya. Melati, jangan sekarang. Tamu-tamu akan segera tiba. Jika ini tentang menu anak itu, bicaralah dengan koki. Ini bukan tentang makanan, Pak. Ini tentang hidup Bapak dan hidup Raffi. Melati melangkah maju mengeluarkan perekam dari saku dengan tangan gemetar. Saya perlu Bapak mendengarkan ini sekarang juga. Tolong Pak, saya mohon demi mengenang ibu putra Bapak. Hartono mengerutkan kening, bingung oleh intensitas di mata pengasuh itu. Ada sesuatu dalam keputusasaannya yang menghentikannya. Ia teringat saat di lantai bermain dengan stetoskop. Keraguan menerobos masuk ke dalam benaknya yang terlindungi. Apa itu? Tanyanya, mengulurkan tangan. Itu kebenaran Pak. Itu buktinya. Ada kau di sana, pencuri. Teriakan tajam dan menusuk dari Sandra membelah udara seperti pisau, membuat darah Melati membeku. Sandra muncul di puncak tangga, terbungkus jubah sutra putih, dengan rambut setengah tertata dan wajah berkerut karena kesedihan yang sempurna. Ia menuruni tangga berlari, hampir tersandung, dengan air mata mengalir di pipinya. Hartono, telepon polisi. Wanita itu telah mencuri dari saya. Teriaknya menunjuk Melati dengan jari menuduh. Cincin tunangan saya, berlian 5 karat, hilang dari meja rias saya saat saya mandi. Saya melihatnya keluar dari kamar saya. Melati terpaku. Itu bohong. Teriak Melati berbalik ke arah Hartono. Pak, jangan dengarkan dia.
Dia mengarangnya agar Bapak tidak mendengar rekaman itu. Hartono menatap Melati, lalu tunangannya yang hancur. Wajahnya mengeras. Pencurian adalah sesuatu yang bisa ia pahami. Pengkhianatan seorang karyawan adalah hal klasik. Saya tidak punya apa-apa, Pak, kata Melati, mengangkat tangannya. Tetapi kemudian Sandra menerkamnya dengan kecepatan kucing. Pembohong, geledah dia, teriak Sandra. Dan sebelum Melati bisa bereaksi, Sandra dengan keras memasukkan tangannya ke saku celemek Melati, saku yang sama tempat perekam itu berada, dan mengeluarkan sesuatu yang lain. Cincin tunangan itu berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Keheningan yang mencekam menyelimuti lobi. Melati menatap cincin itu dengan ngeri. Sandra pasti telah menyelipkannya di sana sewaktu-waktu. Mungkin ketika Melati meninggalkan celemeknya tergantung untuk pergi ke kamar mandi beberapa menit sebelumnya. Ia telah jatuh ke dalam perangkap tertua di dunia. Ya Tuhan, seru Hartono. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kemarahan merah. Aku memberimu pekerjaan. Aku membiarkanmu menjaga putraku, dan engkau membayarku dengan mencuri dari calon istriku di rumah kami sendiri. Tidak, Pak, dia yang menaruhnya di sana. Ishak Melati mencoba mendekat kepadanya dengan perekam. Dengarkan ini, dia ingin membunuh anak itu. Sandra memanfaatkan kekacauan itu, merebut perekam dari tangan Melati dengan gerakan kasar. Dan apa ini? Tanya Sandra memeriksa alat tua itu dengan jijik. Kau juga mencuri elektronik atau kau merekam percakapan pribadi kami untuk menjualnya kepada pers? Pemeras, berikan padaku, teriak Melati, menerkamnya, tetapi Hartono menghalanginya mendorong Melati ke belakang dengan kuat. Pengasuh itu jatuh ke lantai marmer, membentur pinggulnya. Jangan sentuh istriku, teriak Hartono, tidak dapat dikenali karena kemarahan. Sandra, dengan senyum jahat yang hanya bisa dilihat Melati dari lantai, mengangkat perekam tinggi-tinggi. Wanita ini berbahaya, Max. Lihat bagaimana ia menatapmu. Ia terobsesi denganmu. Ia telah memata-matai kami. Sungguh menjijikkan. Dan dengan gerakan teatrikal, Sandra melemparkan perekam dengan sekuat tenaga ke lantai marmer. Plastik tua itu pecah menjadi ribuan keping. Baterai-baterai menggelinding di lantai. Pita magnetik terurai seperti ular mati. Tidak, teriakan Melati sangat menyayat hati. Ia merangkak di lantai mencoba mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Mencoba menyelamatkan suara, bukti, nyawa Raffi, tetapi tidak ada gunanya. Mekanismenya hancur. Keamanan, perintah Hartono, suaranya menggema di seluruh rumah. Keluarkan wanita ini dari sini segera. Panggil polisi. Aku ingin ia membusuk di penjara karena pencurian dan pemerasan. Dua penjaga keamanan, pria kekar berjas hitam, berlari masuk dari taman. Mereka mencengkeram lengan Melati, mengangkatnya dari lantai seolah ia boneka kain. Pak, tolong, tangis Melati, meronta-ronta saat mereka menyeretnya ke pintu. Saya tidak peduli penjara, tapi awasi anak itu. Jangan biarkan ia memberinya susu malam ini. Tolong, ia akan membunuhnya. Hartono berbalik memunggungi. Ia tidak bisa menatapnya. Ia merasa bodoh, dilanggar. Ia telah mempercayainya. Ia telah percaya sesaat bahwa wanita itu benar-benar menyayangi putranya. Dan semuanya karena uang. Sandra mendekat ke Hartono dan meletakkan tangan di bahunya, berpura-pura gemetar. Oh sayang, betapa menakutkan. Untung aku menyadarinya tepat waktu. Bayangkan apa yang akan ia lakukan pada Raffi jika ia tinggal satu malam lagi. Ia psikopat. Hartono memeluknya mencium dahinya. Maafkan aku, Sandra. Maafkan aku karena membawa orang-orang ini ke rumah kita. Sudah lewat, sudah selesai. Sandra tersenyum di dada tunangannya, melihat sisa-sisa perekam di lantai. Matanya bersinar dengan kemenangan mutlak. Ya sayangku, sudah selesai. Sekarang pergilah menyambut tamu. Aku akan pergi melihat Raffi. Anak malang itu pasti ketakutan dengan begitu banyak teriakan. Aku akan menyiapkan botol susunya yang khusus agar ia tidur sepanjang malam dan tidak mengganggu pesta. Kalimat yang penuh racun itu luput dari perhatian Hartono. Tetapi bagi Melati, yang diseret keluar sambil terisak, itu adalah konfirmasi terakhir. Hukuman mati akan dilaksanakan malam itu juga dan ia, satu-satunya pembela anak itu, telah kalah. Semuanya hilang. Hujan kembali deras di luar, dingin dan kejam. Para penjaga keamanan menyeret Melati menuruni tangga masuk istana tanpa kelembutan sedikit pun. Sepatunya terpeleset di batu basah, dan air membasahi seragamnya dalam hitungan detik menempel di tubuhnya yang gemetar. Lepaskan saya, Anda harus mendengarkan saya. Teriaknya berjuang dengan kekuatan yang tidak ia ketahui ia miliki. Ada seorang anak sekarat di dalam sana. Anda adalah kaki tangan pembunuhan.
Diam, gila. Geram salah satu penjaga, mencengkeram lengannya lebih erat. Bos bilang kita harus mengusirmu. Bersyukurlah kami tidak mematahkan kakimu sebelum polisi datang. Mereka menyeretnya ke gerbang utama. Jauh dari rumah, jauh dari kehangatan, jauh dari Raffi. Di kejauhan terdengar musik klasik mulai dimainkan. Pesta dimulai, dunia orang kaya terus berputar. Acuh tak acuh terhadap tragedi. Melati merasa lemas. Perekamnya rusak. Ponsel dengan foto-foto ada di pakaian dalamnya, tetapi dengan tangan yang diikat oleh penjaga, ia tidak bisa mengeluarkannya. Dan bahkan jika ia bisa, siapa yang akan mempercayainya? Sandra telah menang. Ia telah merajut jaring kebohongan yang sempurna. Tetapi kemudian sebuah gambaran melintas di benaknya. Wajah kecil Raffi. Ketika ia meletakkan stetoskop di dadanya, senyum rapuhnya, cara ia meremas jari kelingkingnya. Kau adalah dokter, ia telah mengatakan kepadanya. Ia tidak bisa menyerah. Jika ia menyerah, Raffi akan mati malam itu. Tepat ketika para penjaga akan mendorongnya keluar dari properti untuk menunggu mobil patroli di jalan, Melati melihat sesuatu. Melalui jendela besar ruang utama, ia melihat Hartono. Ia berdiri sendirian sesaat, dengan segelas di tangan, menatap kosong sebelum bergabung dengan pesta. Ia tampak gelisah. Keraguan yang telah ia tabur sebelum pencurian itu masih ada di sana, kecil, tetapi hidup. Melati berhenti berjuang secara fisik. Tubuhnya rileks sesaat, mengejutkan para penjaga. Baik, saya pergi, ia terengah-engah. Penjaga di sebelah kanan sedikit melonggarkan cengkeramannya. Itu sudah cukup. Dengan teriakan liar, Melati menginjakkan tumit sepatunya ke punggung kaki penjaga itu dan melepaskan diri dengan tarikan keras. Ia berlari, bukan ke jalan, ia berlari kembali ke rumah. Hei, kembali ke sini, teriak orang-orang mengejarnya. Melati berlari secepat yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Ia melompati hamparan bunga yang sempurna, mengotori dirinya dengan lumpur, mengabaikan rasa sakit di paru-parunya. Ia sampai di teras tempat jendela berada. Hartono berada di sisi lain kaca, hanya beberapa meter. Melati memukul kaca dengan tinjunya putus asa. Pak Hartono, teriaknya dengan seluruh kekuatan paru-parunya. Suaranya pecah. Bukan jantungnya. Hartono berbalik saat mendengar benturan dan teriakan yang teredam oleh kaca. Ia melihat pengasuh itu basah kuyup, kotor, dengan mata terbelalak, kembali dikejar oleh penjaga. Para tamu mulai bergumam, ngeri melihat pemandangan itu. Sandra, yang sedang menuruni tangga dengan botol susu di tangan, berhenti tiba-tiba, pucat. Para penjaga kembali mencengkeram Melati, menutup mulutnya, menyeretnya ke kegelapan. Melati menggigit tangan penjaga itu. Ia tahu ia punya 3 detik sebelum ia dibungkam atau dipukuli hingga tidak sadarkan diri. Ia harus mengatakan sesuatu yang hanya ia mengerti, sesuatu yang mematahkan logika pencurian itu. Sianosis pada gusi, teriak Melati, meludahkan kata-kata seperti peluru. Periksa gusinya sekarang. Jika berwarna biru, itu bukan penyakit, itu racun. Susunya berbau almond pahit. Para penjaga melemparkannya ke lantai dan salah satunya meletakkan lututnya di punggungnya, memotong napasnya. Keluarkan dia dari sini sekarang. Perintah kepala keamanan. Tetapi keheningan di ruang tamu mutlak. Musik telah berhenti. Hartono tetap tak bergerak, menatap melalui kaca ke kegelapan tempat wanita itu dibawa pergi. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Sianosis pada gusi, bau almond. Itu adalah istilah medis yang sangat spesifik, terlalu spesifik untuk seorang pengasuh tanpa pendidikan yang seharusnya hanya ingin mencuri perhiasan. Mengapa seorang pencuri meneriakkan gejala medis saat melarikan diri? Mengapa ia kembali masuk alih-alih melarikan diri dengan apapun yang ia bisa? Sandra tiba di sisinya dengan botol susu hangat di tangan. Ia gemetar, tetapi mencoba menyamarkannya sebagai ketakutan. Max, betapa mengerikan. Wanita itu gila, kata Sandra dengan urgensi dalam suaranya. Tolong, suruh mereka membawanya jauh-jauh. Aku akan naik untuk memberikannya kepada anak itu agar ia tenang. Pasti ia mendengar teriakan itu. Anak malang. Sandra berpura-pura menaiki tangga dengan cepat, melarikan diri dari tempat kejadian, melarikan diri dari keraguan. Tetapi Hartono tidak bergerak. Pandangannya turun dari jendela ke botol susu yang Sandra pegang begitu erat hingga buku-buku jarinya putih. Susu berbau almond pahit. Sandra, kata Hartono. Suaranya terdengar aneh, dalam, seolah berasal dari tempat lain. Ia berhenti di tangga pertama, memaksakan senyum. Ya sayang, aku buru-buru, bayinya. Tunggu. Hartono berjalan ke arahnya, bukan sebagai tunangan yang sedang jatuh cinta.
Ia berjalan sebagai pengusaha yang mendeteksi penipuan dalam kontrak jutaan dolar. Ia mendekat hingga berjarak 1 jengkal darinya. "Ada apa, Max? Kau menakutiku?" bisiknya. "Mundur selangkah." "Biarkan aku melihat itu," katanya mengulurkan tangan ke arah botol susu. "Botolnya?" Sandra tertawa gugup. "Max, jangan konyol. Itu akan mendingin. Anak itu membutuhkan nutrisinya." "Sudah, kubilang berikan padaku." Nada perintah Hartono tidak menerima bantahan. Para tamu mengamati menahan napas. Ketegangan begitu pekat sehingga bisa dipotong. Sandra ragu. Untuk sepersekian detik topengnya jatuh dan Hartono melihat kepanikan murni di mata birunya. Itu bukan kekhawatiran keibuan, itu adalah ketakutan akan terbongkar. Perlahan, dengan tangan gemetar, Sandra menyerahkan botol susu. Hartono mengambilnya. Itu hangat. Ia membuka tutup dot. Sandra mundur selangkah, siap untuk berlari. Hartono mendekatkan botol susu ke hidungnya dan menghirup. Aromanya manis, susu, tetapi di bawahnya, tersembunyi, tetapi tidak salah lagi, ada bau kimia yang tajam, bau yang samar-samar mengingatkannya pada produk pembersih industri atau almond pahit. Seperti yang telah diteriakkan wanita gila itu di tengah hujan, Hartono mengangkat pandangannya, matanya bertemu dengan mata Sandra, dan pada saat itu cinta mati. Kepercayaan menguap dan kebenaran, dingin dan mengerikan, menghantamnya dengan kekuatan kereta api. "Apa yang kau masukkan ke dalam ini?" tanyanya dengan bisikan yang menggema lebih keras daripada teriakan apapun. Sandra membuka mulutnya untuk berbohong, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sepatah kata pun, Hartono melemparkan botol susu ke lantai. Botol itu pecah dan cairan putih tumpah ke marmer, sedikit berbusa saat bersentuhan dengan lantai yang dipoles. "Jangan biarkan wanita itu pergi," teriak Hartono, menunjuk ke kegelapan taman tempat Melati dibawa pergi. "Bawa dia kembali dan tidak ada yang boleh keluar dari rumah ini." Sandra mencoba berlari ke pintu belakang, tetapi Hartono menangkap pergelangan tangannya dengan kekuatan brutal. "Kau tidak akan kemana-mana," geramnya dengan mata merah. "Kita akan pergi melihat putraku dan kita akan melihat gusinya. Dan jika berwarna biru, Sandra, aku bersumpah, demi Tuhan kau akan berharap berada di penjara." Upaya terakhir Melati berhasil. Benih keraguan telah bersemi di saat-saat terakhir yang mungkin. Tetapi sekarang, di kamar atas, seorang anak menunggu vonisnya dan malam terpanjang dalam hidup mereka baru saja dimulai. Keheningan di ruang pesta besar itu mutlak, hanya terpecah oleh suara napas terengah-engah Hartono dan gelembung susu yang tumpah di lantai marmer. Para tamu, mengenakan pakaian terbaik mereka, menyaksikan adegan itu dengan campuran kengerian dan daya tarik yang mengerikan. Pria sempurna dengan tunangan sempurna sedang hancur di depan mata mereka. "Naik." Perintah Hartono menarik lengan Sandra dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ia tersandung di anak tangga pertama tangga besar. "Kita akan menemui putraku sekarang juga." "Kau menyakitiku, Max," teriak Sandra mencoba melepaskan diri, mencari seseorang dengan pandangannya yang akan membelanya, tetapi tidak ada yang bergerak. Topeng korbannya mulai retak di bawah tekanan. "Kau gila. Pembantu itu telah mencuci otakmu. Ia penyihir." Hartono tidak menjawab. Ia menyeretnya ke atas tangga seolah ia sekarung sampah, mengabaikan protesnya. Di belakang mereka, para penjaga keamanan membawa Melati. Pengasuh itu basah kuyup, gemetar karena kedinginan dan adrenalin, dengan seragamnya yang bernoda lumpur dan darah di bibir tempat ia menggigitnya, tetapi kepalanya tegak. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi punya apa-apa untuk kalah. Sesampainya di koridor lantai 2, udara terasa berat, dipenuhi toksisitas yang telah ditabur Sandra selama berbulan-bulan. Hartono menendang pintu kamar Raffi hingga terbuka. Kamar itu remang-remang. Raffi kecil berada di buayannya, meringkuk dalam posisi janin, dengan mata terbelalak, bersinar dalam kegelapan. Melihat ayahnya masuk menyeret Sandra, anak itu merengek tajam dan menutupi wajahnya dengan tangan. Isyarat pertahanan naluriah yang menghancurkan hati Hartono menjadi ribuan keping. "Nyalakan lampu," teriak Hartono. Salah satu penjaga menyalakan sakelar. Cahaya terang menyinari ruangan, mengungkapkan kenyataan tanpa filter. Hartono melepaskan Sandra, yang jatuh di atas karpet menggosok pergelangan tangannya dan menggumamkan makian. Ia mendekat ke buayan. Tangannya yang menandatangani kontrak jutaan dolar tanpa ragu, kini gemetar hebat. "Raffi," bisiknya dengan suara tercekat. "Nak, biarkan aku melihat." Anak itu menolak menyembunyikan wajahnya. Ia ketakutan. Baginya, ayahnya adalah sekutu monster itu.
Melati melangkah maju, melepaskan diri dari cengkeraman longgar para penjaga yang sudah tidak tahu harus berbuat apa. "Biarkan saya, Pak," katanya lembut. Hartono menyingkir. Melati mendekat ke buayan. Ia tidak menyentuhnya segera. Ia hanya berlutut untuk sejajar dengannya dan mulai bersenandung melodi lembut itu, yang sama yang ia gunakan di kamar mandi. Raffi perlahan menurunkan tangannya. Melihat Melati, pelindungnya, ia mengulurkan tangan ke arahnya sambil terisak. Melati mengeluarkannya dari buayan dan memeluknya erat. Kemudian ia menatap Hartono dan mengangguk. Dengan lembut, ia menggunakan jari-jarinya untuk sedikit membuka mulut anak itu. "Lihat, Pak, lihat gusinya." Hartono membungkuk. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Gusi anak itu, yang seharusnya berwarna merah muda sehat, memiliki rona keabu-abuan, hampir kebiruan, dengan garis-garis gelap di sekitar gigi. "Sianosis," gumam Hartono, mengingat pelajaran pertolongan pertama yang ia ambil bertahun-tahun lalu. Kekurangan oksigen dalam darah, keracunan. Ia berbalik ke arah Sandra. Matanya adalah dua sumur kegelapan. "Apa yang telah kau berikan padanya?" tanyanya dengan ketenangan yang menakutkan, jauh lebih buruk daripada teriakannya sebelumnya. "Bau almond itu apa?" Sandra berdiri merapikan gaunnya, mencoba mendapatkan kembali martabatnya yang hilang. "Itu penyakit idiotnya. Ia meludah meninggalkan nada manis. Ia punya masalah jantung. 20 dokter sudah memberitahumu. Wanita itu memanipulasimu agar kau percaya bahwa itu aku. Apa kau akan percaya pada imigran yang membersihkan daripada calon istrimu? Aku Sandra. Aku punya garis keturunan." "Kau punya racun di tanganmu," balas Hartono. "Buktikan." Tantang wanita itu bersedekap. "Kau tidak punya apa-apa. Botol susu itu pecah. Kau tidak punya bukti. Hanya perkataan wanita gila dan seorang anak. Jika Bapak menelepon polisi, saya akan menuntut Bapak atas pencemaran nama baik dan saya akan mendapatkan setengah dari perusahaan Bapak sebelum Bapak bisa mengatakan maaf." Hartono ragu. Sandra benar dalam satu hal. Tanpa botol susu dan tanpa perekam yang telah ia hancurkan di bawah, itu adalah perkataannya melawan perkataannya dan ia punya pengacara mahal. Keraguan kembali menyerangnya. Bagaimana jika itu benar-benar penyakit? Melati melihat keraguan di mata konglomerat itu. Ia tahu ini adalah saatnya. "Pak," kata Melati, menyerahkan anak itu kepada Hartono dengan hati-hati. "Dia menghancurkan perekam yang ada di saku saya, tapi itu bukan satu-satunya." Sandra memucat. "Apa?" Melati berjalan ke dinding seberang, tempat kisi-kisi ventilasi dekoratif berada, tersembunyi sebagian oleh tirai beludru. Ia berlutut dan mengeluarkan pisau mentega yang telah ia sembunyikan di bawah karpet beberapa hari sebelumnya. Dengan gerakan cepat ia mencongkel. "Tidak," bisik Sandra mundur selangkah. Kisi-kisi itu jatuh dengan suara logam. Melati memasukkan tangannya ke dalam saluran yang gelap dan berdebu. Jari-jarinya menyentuh plastik dingin. Ia mengeluarkannya. Itu adalah perekam suara persegi panjang tua. Yang pertama, yang telah ia letakkan di sana pada hari mereka bermain dokter. "Dinding punya telinga, Nona Sandra," kata Melati, berdiri dan mengibaskan debu dari alat itu. "Dan rumah ini telah mendengar semuanya." Melati menekan tombol putar. Suara pita yang berputar memenuhi ruangan yang sunyi. Ada beberapa detik statis dan kemudian suara yang jernih, tajam dan arogan bergema. Suara Sandra. "Anak itu sudah masa lalu. Dengar baik-baik karena aku tidak akan mengulanginya. Rencananya dipercepat." Hartono menutup matanya memeluk putranya erat-erat di dadanya. Hartono ingin membawanya ke klinik di Swiss. Jika mereka membawanya, mereka akan menemukan racun. Mereka harus menemukannya tertidur pulas sebelum perjalanan. Rekaman berlanjut, terdengar tawa Sandra, suara es di gelasnya, dan deskripsi rinci tentang bagaimana ia akan memberikan dosis terakhir malam itu untuk mensimulasikan kematian mendadak selama pesta. "Aku akan menangis. Aku akan pingsan di pemakaman. Aku akan menjadi janda yang berduka dan kemudian pewaris tunggal." Setiap kata adalah paku di peti mati Sandra. Ketika rekaman itu berakhir dengan suara pintu tertutup, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tidak perlu. Buktinya mutlak, menghancurkan, dan tidak dapat dibantah. Sandra melihat sekeliling. Para penjaga keamanan, yang sebelumnya mematuhinya, kini menatapnya dengan jijik. Hartono menatapnya dengan kebencian yang begitu dalam sehingga ia tampak mampu membakarnya. Dan Melati menatapnya dengan rasa kasihan. "Sudah berakhir, Sandra," kata Hartono. Suaranya lembut, hampir berbisik, tetapi dipenuhi dengan vonis yang pasti. "Kau kalah."
Sandra tertawa gugup yang segera berubah menjadi tawa histeris. Ia menutupi kepalanya dengan tangan, merusak tatanan rambutnya yang sempurna. "Kalah!" teriaknya dengan mata terbelalak. "Aku membantumu, lihat dia." Ia menunjuk Raffi dengan jijik. "Ia pengganggu, seperti sayuran. Kau akan menghabiskan hidupmu dan kekayaanmu merawat benda cacat itu. Aku akan membebaskanmu. Aku akan memberimu kehidupan yang nyata, keluarga yang nyata." Hartono menutupi telinga Raffi, melindunginya dari kata-kata beracun. "Bawa dia pergi," perintah Hartono kepada para penjaga. "Bawa dia dari pandanganku sebelum aku lupa bahwa aku adalah pria yang beradab dan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Para penjaga maju. Sandra mencoba berlari ke pintu, tetapi ia tersandung sepatu hak tingginya sendiri dan jatuh berlutut di depan Melati. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Sang penjahat berlutut di hadapan pembantu itu. "Jangan sentuh saya, Anda tidak tahu siapa saya," teriaknya saat para penjaga mengangkatnya. "Kami tahu persis siapa Anda," jawab Melati dengan suara tegas. "Anda bukan siapa-siapa." Adegan yang terjadi selanjutnya akan terukir dalam ingatan masyarakat kelas atas setempat selama beberapa dekade. Tidak ada jalan keluar yang tersembunyi melalui pintu belakang. Hartono memerintahkan agar ia dibawa keluar melalui pintu utama, melintasi ruang pesta, tempat semua tamu menunggu dalam keheningan yang mencekam. Sandra diborgol dengan ikatan plastik yang dibawa salah satu penjaga di ikat pinggang taktisnya, didorong melewati kerumunan. Gaun sutranya robek, riasannya luntur karena air mata kemarahan, dan ia meneriakkan kata-kata kotor yang membuat para wanita kalangan atas tersipu malu. "Lihatlah aku," teriaknya. "Aku adalah korban. Dia memaksaku." Hartono adalah monster, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Tatapan kagum dan iri yang telah ia terima saat masuk telah berubah menjadi tatapan jijik. Teman-teman menjauh saat ia lewat seolah ia menderita penyakit menular. Di luar, lampu biru dan merah polisi sudah menyinari fasad istana seperti yang telah diramalkan dalam penglihatan awal. Kepala polisi, seorang pria serius yang telah mengenal Hartono selama bertahun-tahun, menunggu di samping mobil patroli. Ia telah mendengarkan rekaman yang Hartono kirimkan kepadanya melalui telepon beberapa menit sebelumnya. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. "Sandra," kata petugas itu membacakan hak-haknya saat ia mendorongnya ke kursi belakang mobil. "Anda ditahan atas percobaan pembunuhan yang diperparah, penganiayaan anak, dan penipuan." Sandra berbalik untuk terakhir kalinya sebelum kepalanya didorong masuk. Ia melihat Hartono berdiri di teras di bawah hujan, menggendong Raffi di satu lengan dan lengan lainnya melingkari bahu Melati, melindunginya dari dingin. Pemandangan itu adalah hukuman sejatinya. Bukan penjara, melainkan melihat bahwa ia telah digantikan, bukan oleh wanita lain dari masyarakat, melainkan oleh pembantu yang telah ia hinakan. "Aku akan kembali," teriak Sandra memukul kaca. "Ini belum berakhir di sini, aku punya pengacara." Mobil itu melaju membawa teriakan dan racunnya jauh dari istana. Hartono tetap di sana sampai lampu polisi menghilang di malam hari. Hujan membasahi setelannya yang bernilai ribuan dolar, tetapi ia tidak peduli. Ia merasa bersih untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ia berbalik ke arah Melati. Wanita itu gemetar. Syok pasca trauma mulai mereda sekarang setelah bahaya telah berlalu. "Melati," katanya. Melati mencoba membungkuk, kembali ke perannya sebagai karyawan. "Pak, saya akan pergi menyiapkan barang-barang saya. Saya mengerti bahwa, ya, semua ini adalah skandal." Dan Hartono menghentikannya meletakkan tangan di bahunya. Kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Di sana, di depan para tamu yang masih melihat dari jendela, di depan stafnya, konglomerat besar Hartono, berlutut. Ia menaruh satu lutut di tanah basah, tanpa "Maafkan aku," katanya. Dan air mata bercampur dengan hujan di wajahnya. "Maafkan aku atas kebutaanku. Maafkan aku atas arogansiku. Maafkan aku setiap kali aku memperlakukanmu seolah kau lebih rendah, padahal kau telah membuktikan dirimu sebagai raksasa di rumah ini." Melati terengah-engah. Belum pernah ada yang berlutut di hadapannya. "Pak, bangunlah, tolong," bisiknya malu. "Tidak," desaknya. "Hari ini aku hampir kehilangan satu-satunya hal yang penting. Aku menghabiskan jutaan untuk dokter yang tidak berguna, untuk keamanan yang tidak berguna, untuk seorang wanita yang adalah iblis. Dan kau dengan gaji yang menyedihkan dan tanpa sumber daya menyelamatkan putraku. Kau mengembalikan hidupku, Melati." Raffi, yang masih dalam pelukan ayahnya, membungkuk dan menyentuh pipi Melati. "Melati," kata anak itu adalah bisikan serak.
lemah, tetapi jelas. Hartono mengangkat kepalanya tiba-tiba. Melati menutup mulutnya dengan tangan. Apa? Apa yang ia katakan? Tanya Hartono. Melati, ulang anak itu, menunjuknya dan kemudian menyentuh hatinya, meniru permainan dokter. Melati, baik. Anak itu berbicara. Setelah berbulan-bulan diam, diagnosa autisme, mutisme selektif, kerusakan otak, ia berbicara. Ia tidak rusak, ia hanya dibungkam oleh ketakutan. Dan sekarang ketakutan itu telah hilang, suaranya telah kembali. Hartono mulai menangis terbuka, memeluk kaki Melati dan putranya pada saat yang sama. Tangisan lega, rasa bersalah, dan rasa syukur yang luar biasa. Terima kasih, ulangnya. Melati, dengan air mata di matanya, berjongkok untuk memeluk keduanya. Pada saat itu, di bawah hujan, batas-batas kelas, uang, dan status larut. Hanya tersisa 3 manusia yang selamat dari bencana. Keesokan harinya, berita itu ada di semua surat kabar. Kejatuhan sosialita, percobaan pembunuhan di istana. Tetapi di dalam rumah, berita utama tidak penting. Hartono masuk ke dapur saat Melati menyiapkan teh. Ia menegang siap menerima perintah. Biarkan itu, katanya. Itu untuk anak itu, Pak. Aku tidak bermaksud kau berhenti bekerja. Hartono meletakkan amplop di atas meja. Itu bukan amplop pemecatan. Itu dari bank. Melati, aku telah memecat seluruh tim keamanan dan para dokter, tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus menjadi pengasuh. Melati merasakan gumpalan di perutnya. Saya dipecat, Pak. Tidak. Ia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. Aku mempromosikanmu. Aku ingin kau menjadi wali hukum Raffi jika sesuatu terjadi padaku. Dan aku ingin kau mengelola yayasan yang akan kubangun untuk anak-anak korban penyalahgunaan medis. Melati membuka amplop itu. Ada sebuah cek. Angka itu memiliki begitu banyak nol, sehingga ia harus menghitung 2 kali. Ini, Pak, ini kekayaan. Ini yang saya habiskan untuk dokter-dokter di Swiss. Tepat. Saya akan membuangnya ke penipu. Sekarang saya lebih suka memberikannya kepada satu-satunya dokter yang tahu bagaimana mendiagnosis kebenaran dengan mainan rusak dan hati yang besar. Ini milikmu, Melati, untuk keluargamu, untuk studimu, untuk apapun yang kau inginkan, tapi tolong jangan pergi. Raffi membutuhkanmu, aku membutuhkanmu. Melati menatap cek itu, lalu menatap melalui pintu taman. Raffi ada di sana mengejar kupu-kupu, tertawa. Suara tawanya lebih berharga daripada semua jutaan di dunia. Saya tidak akan pergi kemanapun, Hartono, katanya. Menggunakan namanya untuk pertama kalinya, tanpa kata Pak, keadilan telah tiba. Sang penjahat berada di sel dingin, dilucuti perhiasan dan kesombongannya. Dan di istana untuk pertama kalinya, matahari bersinar bukan di atas emas dekorasi, melainkan di atas kehangatan rumah yang sejati. 6 bulan kemudian, istana, yang dulunya tampak seperti mausoleum marmer dingin dan sunyi, telah sepenuhnya berubah. Tirai beludru tebal yang menghalangi matahari telah dilepas dan diganti dengan linen putih dan ringan yang membiarkan cahaya emas pagi masuk. Bau obat-obatan antiseptik dan kesedihan telah hilang, digantikan oleh aroma roti baru dipanggang, bunga liar, dan yang terpenting, suara kehidupan. Di taman belakang, yang dulu hanya dilewati burung merak hias, kini ada benteng kayu, perosotan, dan gawang sepak bola. Raffi berlari di rumput dengan energi tak terbatas. Kakinya kuat dan lincah, kulitnya kecoklatan oleh matahari, dan pipinya merona karena usaha. Tidak ada lagi jejak pucat keabu-abuan, tidak ada lagi gemetar, tidak ada lagi ketakutan. Hartono mengamati dari teras dengan secangkir kopi di tangan. Ia tidak lagi mengenakan setelan 3 potong berlapis baja di dalam rumahnya sendiri. Ia mengenakan kemeja linen berlengan panjang dan celana nyaman. Wajahnya, yang dulu ditandai oleh ketegangan abadi dan kerutan di dahi, tampak 10 tahun lebih muda. Garis-garis kepahitan di sekitar mulutnya telah melunak, digantikan oleh garis-garis ekspresi yang terbentuk karena tersenyum. Ayah, lihat, teriak Raffi menendang bola dengan kuat ke arah gawang improvisasi. Gol! Itu dia jagoan, jawab Hartono, mengangkat tinjunya sebagai tanda kemenangan. Kau akan menjadi Messi berikutnya. Anak itu tertawa. Tawa yang bersih dan nyaring yang menggema di udara seperti musik surgawi. Hartono memejamkan mata sesaat menikmati suara itu. Ia teringat malam-malam tanpa tidur berpikir bahwa putranya bisu, bahwa otaknya rusak. Ia teringat diagnosis palsu yang dibeli Sandra, dan merasa merinding saat memikirkan betapa dekatnya ia kehilangan segalanya. Pak, sarapan sudah disajikan di teras. Hartono berbalik. Melati ada di sana berdiri.
di samping meja kaca. Ia tidak lagi mengenakan seragam pengasuh biru dengan kerah berkanji. Ia mengenakan gaun bunga sederhana, elegan, tetapi sederhana dan rambut hitamnya terurai di bahunya. Ia tidak lagi menundukkan kepala dengan kepatuhan. Matanya bersinar dengan keyakinan tenang, martabat seseorang yang tahu nilainya. "Melati," kata Hartono, meletakkan cangkir di atas meja dan mendekat kepadanya. "Sudah kubilang 1000 kali untuk berhenti memanggilku, Pak, dan tolong duduklah bersama kami. Kau tidak lagi bekerja untukku. Ingat, kau adalah bagian dari keluarga ini." Melati tersenyum malu-malu, duduk di kursi di depannya. "Kebiasaan lama, Hartono. Kadang saya masih merasa akan terbangun dan Sandra akan berteriak di lorong. Nama penjahat itu melayang di udara sesaat, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan. Keadilan telah tanpa ampun." Kilas balik pengadilan. Persidangan telah menjadi acara media tahunan. Sandra, dilucuti perhiasannya, riasannya, dan kesombongannya, duduk di kursi terdakwa, tampak kecil dan kurus dengan seragam oranye penjara negara. Bukti-bukti sangat banyak. Rekaman yang diambil dari saluran ventilasi diputar di ruang sidang dan juri mendengarkan dengan ngeri suaranya yang dingin. Merencanakan pembunuhan seorang anak berusia 3 tahun. Kesaksian dokter forensik mengkonfirmasi bahwa jejak kimia yang ditemukan di pakaian dan rambut anak itu cocok dengan pestisida kuat yang diencerkan, mampu mensimulasikan gagal jantung. Tetapi puncak momen itu adalah ketika Melati naik ke mimbar. "Mengapa Anda tidak mengambil uangnya dan pergi?" tanya pengacara pembela Sandra, mencoba mendiskreditkannya. "Klien saya mengklaim bahwa ia memberi Anda 15.000. Anda bisa saja kembali ke negara Anda dan hidup seperti seorang ratu." Melati menatap mata Sandra. Mantan sosialita itu membalas tatapannya dengan kebencian murni, tetapi tidak berkedip. "Karena uang habis, pengacara," jawab Melati dengan suara tegas di depan mikrofon. "Tetapi rasa bersalah bertahan selamanya. Saya tidak bisa tidur di tempat tidur yang dibeli dengan darah seorang anak. Klien Anda berpikir bahwa kita semua punya harga karena ia menjual dirinya sejak lama, tetapi ia salah. Martabat tidak memiliki harga pasar. Palu hakim jatuh seperti vonis ilahi, bersalah atas semua tuduhan, 30 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat." Sandra berteriak dan meronta saat ia dibawa pergi. Tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dunia fantasinya telah runtuh dan jeruji besi menutup di belakangnya, meninggalkannya sendirian dengan iblis-iblisnya. Akhir kilas balik. "Dia tidak akan menyakiti siapapun lagi," kata Hartono, kembali ke masa kini di teras yang cerah. Para pengacara mengkonfirmasi kemarin bahwa bandingnya ditolak. "Sudah selesai, Melati. Sungguh." Raffi berlari ke teras dan menerjang ke pelukan Melati, mengotori gaunnya dengan sedikit rumput, tetapi ia tidak peduli. Ia memeluknya erat, mencium kepala ikalnya. "Kau lapar, dokterku?" tanyanya. "Ya, Melati. Aku ingin panekuk." Seru anak itu berbicara dengan kejernihan yang oleh ahli terapi wicara disebut mukjizat setelah detoksifikasi. Saat mereka sarapan, Hartono mengeluarkan folder kulit dari bawah meja. Ia tiba-tiba berdeham gugup. "Melati, ada sesuatu yang harus kita diskusikan." Melati meletakkan garpunya. Jantungnya sedikit berdetak lebih cepat. Meskipun begitu, sebagian dari dirinya selalu takut bahwa mimpi itu akan berakhir, bahwa Hartono akan memutuskan bahwa ia tidak lagi membutuhkannya sekarang setelah Raffi sehat. "Ya," tanyanya. "Kau tahu aku memberimu cek beberapa bulan lalu mulainya, dan aku tahu kau menggunakannya dengan bijak. Kau membeli rumah untuk orang tuamu di desa. Kau membayar hutang saudara-saudaramu, tapi kau tidak menghabiskan apapun untuk dirimu sendiri. Kau masih tinggal di sini di kamar tamu, membantu kami setiap hari. Saya tidak membutuhkan apapun lagi, Hartono. Melihat Raffi sehat adalah bayaran saya. Selain itu, saya menabung untuk sekolah kedokteran." Ia menyela dengan senyum. "Aku tahu, aku telah melihatmu belajar di malam hari dengan buku-buku biologi yang kau beli." Melati tersipu. "Itu mimpi konyol. Saya sudah tua. Dan itu tidak konyol. Itu takdirmu. Kau punya bakat, Melati. Kau melihat apa yang tidak dilihat oleh spesialis terbaik Eropa. Kau punya naluri penyembuh, dan dunia membutuhkan lebih banyak dokter sepertimu, dan lebih sedikit seperti yang aku pekerjakan." Hartono membuka folder itu dan menyelipkan sebuah dokumen ke arahnya. "Itu sebabnya aku telah membuat keputusan. Aku tidak akan membiayai kuliahmu, itu akan terlalu mudah, dan aku tahu kau bangga." Melati melihat dokumen itu. Itu adalah akta pendirian hukum. "Apa ini?" tanyanya bingung. "Ini adalah Yayasan Raffi dan Melati.
Hartono menunjuk nama di kertas itu. Aku telah melikuidasi 20% aset likuidku. Kita berbicara tentang jumlah yang cukup besar, Melati, jutaan. Yayasan ini akan didedikasikan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai perawatan medis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang telah dinyatakan tidak tertolong oleh sistem. Dan kedua, untuk memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswa kedokteran yang, sepertimu, memiliki bakat tetapi tidak memiliki sarana. Melati menutup mulutnya dengan tangan, matanya penuh air mata. Hartono, ini terlalu banyak. Tidak. Kau akan menjadi presiden yayasan. Kau akan memutuskan siapa yang menerima bantuan. Kau akan memutuskan anak mana yang diselamatkan. Selama kau menempuh pendidikanmu, kau akan memiliki tim administrasi yang akan bekerja untukmu. Tetapi visinya akan menjadi milikmu. Aku ingin kau menggunakan hatimu itu untuk mengubah sistem, bukan hanya rumah ini. Melati tidak bisa bicara. Ia menatap Raffi yang sedang sibuk mencoba memotong panekuknya, tidak menyadari bahwa namanya akan menjadi simbol harapan bagi ribuan anak. Dan ada satu hal lagi, kata Hartono mengeluarkan kertas kedua yang lebih kecil. Ini pribadi. Melati mengambilnya. Itu adalah dokumen adopsi simbolis dan hak asuh hukum bersama jika terjadi ketidakhadiran. Aku tidak ingin kau menjadi karyawan lagi. Dan aku tidak ingin kau hanya menjadi teman. Aku ingin kau menjadi keluarga secara hukum. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan sampai. Aku ingin tahu bahwa Raffi akan bersama satu-satunya orang yang sangat mencintainya sepertiku. Aku ingin kau menjadi walinya, pengasuhnya, ibunya, jika kau menginginkannya, dan jika waktu membawa kita ke jalan itu. Melati mengangkat pandangannya dan air mata akhirnya mengalir di pipinya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya datang ke sini dengan koper rusak dan takut dideportasi. Kau datang ke sini dan menyelamatkan kami, kata Hartono, memegang tangannya di atas meja. Kau mengajariku bahwa kekayaan tidak ada di bank. Aku adalah pria miskin dengan banyak uang, Melati. Aku sendirian, buta, dan pahit. Kau membawa kekayaan sejati ke rumah ini. Kebenaran, kesetiaan, dan cinta. Melati meremas tangan Hartono. Ia merasakan kehangatan kulitnya, kekuatan janjinya. Ia menatap Raffi, yang kini menatapnya dengan senyum penuh sirup maple. Saya menerima, bisiknya. Saya menerima untuk menjadi presiden. Saya menerima untuk belajar. Dan saya menerima untuk menjadi keluarga Bapak. Hartono tersenyum, dan untuk pertama kalinya matanya bersinar dengan kedamaian mutlak. Kalau begitu Dr. Melati, saya rasa kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Raffi merasakan bahwa momen khidmat telah berakhir dan kegembiraan melayang di udara, mengangkat garpunya seolah itu pedang. Ke taman, ayo ke taman. Melati menyeka air matanya, berdiri dan menggendong anak itu, memutarnya di udara sementara ia tertawa terbahak-bahak. Ke taman, Kapten, serunya. Hartono menatap mereka. Gambaran wanita yang telah membersihkan lantainya, kini menggendong seluruh dunianya, adalah karya seni paling berharga yang pernah ia miliki. Ia berdiri, meletakkan folder di atas meja, dan bergabung dengan mereka. Sore itu, saat mereka bertiga berjalan bersama di bawah naungan pohon-pohon tua, tidak ada yang melihat mereka yang bisa membayangkan neraka yang telah mereka lalui. Tidak ada yang akan menebak bahwa pria itu adalah seorang konglomerat, bahwa anak itu berada di ambang kematian, atau bahwa wanita itu adalah seorang pengasuh yang dihina. Mereka hanya melihat sebuah keluarga yang ditempa bukan oleh darah, melainkan oleh api kebenaran dan keberanian seorang wanita yang berani menantang kekuasaan demi cinta kepada seorang yang tidak bersalah. Dan di saku Melati, disimpan seperti harta suci, tidak ada perhiasan atau uang. Ada sebuah stetoskop mainan tua yang diperbaiki dengan selotip biru, pengingat abadi bahwa kadang-kadang untuk menyembuhkan hati tidak diperlukan gelar medis, melainkan hanya tahu bagaimana mendengarkan detakannya. Selesai.